Apa yang terjadi? Shen Chen mengerutkan kening, dia tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya sekarang, bahkan penglihatannya sangat terpengaruh. Caesar berkata dengan gugup, desa Su dikelilingi oleh dua suku manusia serigala dan orang-orang yang memalukan. Apa yang mereka coba lakukan? Seru Qiongxi, melihat sekeliling. Memang ada sejumlah besar manusia serigala dan orang-orang yang memalukan di sekitar pagar dan dinding batu desa di kejauhan. Orang-orang itu membawa beberapa artefak leluhur dari suku tersebut, dan mereka sepertinya ingin menerobos suku kita. Kata Caesar dengan ekspresi khawatir. Banyak suku di hutan seperti mereka telah diwariskan sejak lama, meski tidak kaya, mereka masih memiliki beberapa warisan. Hal semacam ini, karena ditinggalkan oleh leluhur, disebut juga artefak leluhur. Sekarang, orang-orang dari dua suku yang bermusuhan telah mengepung Sucun dengan artefak leluhur mereka, memperjelas bahwa mereka berniat untuk merebut dan menduduki suku ini sepenuhnya. Ada gesekan kecil di masa lalu, tetapi Caesar dan yang lainnya belum pernah mengalami konflik setingkat ini sebelumnya. Dengan bantuan kekuatan Kuali Fengshen, Shen Chen melihat ke atas gunung, dan juga memperhatikan bahwa manusia serigala yang tinggi sedang memegang belati bergigi serigala yang berkilauan di tangannya. Selain itu, para pemimpin dari orang-orang yang memalukan itu juga memiliki untaian manik-manik yang sangat sederhana di tangan mereka. Mungkin ini adalah artefak leluhur yang dikatakan Caesar. Dibandingkan dengan artefak biasa, artefak leluhur itu tampaknya memiliki kekuatan khusus. Caesar memberitahu mereka artefak leluhur tidak hanya kuat secara supernatural, tetapi juga artefak leluhur dari suku manapun, selama telah diwariskan sejak lama, akan menghasilkan pemikiran yang kuat, tetapi kekuatan semacam itu hanya dapat dikendalikan oleh suku. Adik kecil, kamu sepertinya dalam masalah. Di belakang, pemimpin tentara bayaran Bai Xiong, Porcupin, dan Ahu juga mengikuti, bersujud di rerumputan, melihat suku dalam krisis di kejauhan, dengan mata menunjukkan warna yang berbeda. Pantas saja dalam perjalanan ke sini, masalah yang disebutkan pemuda itu tidak ditemui, ternyata semua masalah itu terkonsentrasi di sini. Agak sulit bagimu untuk kembali ke desa sekarang. Kepala Landak menatap tajam dan mengerutkan kening. Tugas mereka selama perjalanan ini adalah mengirim pemuda itu kembali ke Tribal Tree Village dengan selamat, tetapi sekarang hal seperti ini terjadi, tampaknya tugas mereka agak rumit. Meski ini kecelakaan, misi tentara bayaran juga harus mengalami kecelakaan. Berapa lama Sucun bisa bertahan? Shen Chen terdiam sesaat, lalu menatap Caesar dan bertanya. Pertahanan luar dari suku desa Zuxi kami didirikan dengan bantuan para tetua dari Departemen Kepala Suku. Dengan kekuatan manusia serigala dan suku yang memalukan, jika mereka meluncurkan serangan skala penuh, mereka seharusnya dapat bertahan selama 3 hari. Caesar berpikir sejenak dan menghela nafas, tapi masalahnya sekarang adalah bahkan jika Anda bertahan selama 3 hari, itu tidak baik, belum lagi apakah orang-orang itu akan memiliki cara lain untuk menyerang desa. Ada masalah besar, sangat sulit bagi bala bantuan dari kepala suku untuk tiba dalam 3 hari. Sebelumnya, Patriark Tua Jeff telah mengirimkan permintaan bantuan dari para kepala suku, tetapi perjalanannya jauh, dan sebagian besar bala bantuan masih dalam perjalanan. Mungkin, manusia serigala dan suku yang malu juga menyukai hal ini, dan tiba-tiba ingin menyerang desa Zuxi. Orang-orang ini sangat licik. Shen Chen sedikit menyipitkan matanya, lalu menatap para pemimpin tentara bayaran, dan berkata, saya ingin meminta Anda untuk menyelamatkan suku Trin. Ini Bai Xiong, Porcupin, Ahu dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka memang diwajibkan mengirim pemuda itu kembali ke desa Su, akan sedikit sulit bagi mereka untuk sepenuhnya melawan manusia serigala dan orang-orang yang memalukan itu. Jangan salah paham, ini soal lain. Ini tugas selanjutnya. Aku akan membayar tugas sebelumnya. Bayar sesuai yang Anda pakai. Shen Chen menjelaskan. Mendengar ini, para tentara bayaran ini akhirnya merasa lega, dan sedikit bersemangat, mereka segera mendapat misi baru. Hanya saja, berdasarkan lebih dari 70 tentara bayaran mereka, meskipun mereka semua adalah tangan yang baik, tampaknya agak tidak realistis untuk mengambil tugas ini. Ahu berkata dengan serius, kedua suku itu telah mengeluarkan yang terbaik dan membawa artefak leluhur, jadi sulit bagi kita untuk memiliki peluang menang. Caesar sedikit gugup di sampingnya, dia tidak berdaya sekarang. Dia awalnya berencana untuk melawan dengan putus asa ketika orang-orang itu menyerang desa, dan hidup dan mati bersama sukunya. Tapi sekarang, pemuda yang baru-baru ini tinggal di suku ini sangat murah hati dan ingin membantu mereka. Ini berita yang sangat bagus, dan dia sangat berharap untuk berhasil. Shen Chen juga berkata dengan belak-belakan, tidak ada cukup tenaga, lalu pergi ke pasar untuk mencari seseorang. Anda dapat mengambil orang yang cepat dan kembali. Bantu saya memberitahu pria rusa tua itu, biarkan dia melepaskan tugas 400.000 yuan, kumpulkan sebanyak mungkin tenaga kerja, selama Anda bersedia datang, persyaratan kemampuan dapat diturunkan.
400.000 sekelompok tentara bayaran menelan ludah setelah mendengar ini. Di kedai di pasar, segelas anggur yang layak hampir setara dengan tembok dewa, seorang tentara bayaran biasa perlu minum 3 hingga 5 gelas sehari agar cukup nyaman, ditambah makanan dan penginapan, pengeluaran bulanan sekitar 300 tembok dewa. Hari sekecil itu sudah cukup bergizi, dan jauh lebih nyaman daripada hidup di suku, sehingga banyak orang suka meninggalkan suku dan bekerja. Tapi sekarang, orang kaya ini benar-benar menawarkan harga 400.000 senbi untuk mengumpulkan tenaga untuk memperjuangkan desa Suksi. Ini sungguh menakjubkan. Caesar juga tercengang, suku mereka yang terdiri dari puluhan ribu orang hanya menghabiskan sekitar 100.000 senbi selama sebulan. Dan untuk mempertahankan tingkat pengeluaran normal itu, orang-orang di suku tersebut harus bekerja setiap hari, bagaimanapun, pendapatan mereka dari mengumpulkan, menanam, dan berburu tidak sebanding dengan tentara bayaran, dan mereka harus merawat orang tua, dan anak-anak. Saudara ini hanya memberinya 1 juta tembok dewa sebelumnya, dan sekarang dia menghabiskan 400.000 tembok dewa lagi untuk menyelamatkan Suchun, Caesar dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Tidak masalah, ada beberapa kelompok bisnis yang datang ke sini baru-baru ini, dan ada banyak pemalas. Selama kamu memberiku uang, adik, ada banyak pemain bagus. Ketika mereka mendengar bahwa mereka tidak bertarung sendirian di sini, Bai Xiong dan yang lainnya segera menjadi bersemangat, tidak ada yang perlu dikatakan, pasti ambil. Kepala macan tutul, pergi dan panggil seseorang, biar aku lebih cepat. Hu memberi tahu salah satu bawahannya. Itu adalah pria muda bertopeng macan tutul, sangat gesit, bahkan jika dia bolak-balik melewati hutan, dia sangat cepat. Oke, bos, tunggu saja. Aku akan membawa orang itu paling lama dalam 2 hari, kata pria bertopeng macan tutul itu dengan percaya diri, dan menghilang dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, Shen Chen dan yang lainnya menemukan tempat yang lebih mudah untuk disembunyikan, dan mengamati dari kejauhan setiap gerakan manusia serigala dan orang-orang yang memalukan itu. Saat ini di desa pohon, Patriark tua Jeff, pendeta tinggi, dan semua orang pohon semuanya mengerutkan kening. 2 hari yang lalu, itu hanya pelecehan, tapi sekarang manusia serigala yang penuh kebencian dan orang-orang yang memalukan itu akan menyerang desa Suksi secara menyeluruh. Patriark, apakah Caesar dan yang lainnya baik-baik saja di pintu masuk desa? Masu, seorang manusia pohon, datang dan berdiri di belakang Patriark tua, memandangi orang-orang jahat di luar, dan berkata dengan cemas. Situasi di desa saat ini sedang tidak baik, dan orang-orang yang keluar untuk membeli perbekalan juga mengkhawatirkan. Mereka seharusnya baik-baik saja, tapi sekarang, jangan terburu-buru untuk kembali. Patriark tua Jeff menghela nafas. Masalah ini datang terlalu tiba-tiba, dan sudah terlambat untuk dicegah. Patriark tua hanya bisa berharap bala bantuan dari kepala suku akan tiba secepat mungkin, jika tidak, suku tersebut mungkin tidak dapat bertahan. Manusia serigala dan orang-orang yang memalukan itu licik dan berbahaya, dan mereka harus dipersiapkan dengan baik untuk mobilisasi dan elit semacam itu. Artefak leluhur ada di sini, ayo lakukan yang terbaik. Imam besar datang dari belakang, memegang cabang pohon abu-abu di tangannya, dia sangat berhati-hati dan penuh hormat, itu adalah artefak leluhur suku Zuxi mereka, telah diwariskan sejak lama, telah membantu suku untuk mengatasi kesulitan beberapa kali, semoga kali ini, bahayanya juga bisa diselamatkan. Di pinggiran desa pohon, dikelilingi oleh manusia serigala dan orang-orang yang memalukan, itu seperti tong besi, dengan susunan berlapis-lapis. Di dataran tinggi, jubah Patriark Werewolf sedang berburu, dan di atas kepala serigala besar, ada kilatan di matanya, dan taringnya tajam dan panjang. Patriark Werewolf ini terlihat sangat muda, bahkan dia membunuh mantan Patriark tua untuk mengambil alih posisinya belum lama ini, ras ganas ini, bahkan di dalam, terus bertarung dan menghitung, dan semuanya harus dilakukan dengan paksa. Di tangan Patriark Werewolf, Wolf Ass, belati bergigi serigala bersinar terang, simbol kemenangannya sebagai Patriark saat itu adalah dia berhasil mengendalikan artefak leluhur suku ini. Tidak jauh dari sana, di antara tim yang memalukan, seorang pria kurus yang memalukan dengan kepala guk-guk besar di kepalanya sedang mengutak-atik untaian manik-manik di tangannya, dengan sinar menyeramkan di matanya. Pemimpin yang memalukan ini juga cukup muda, dia mampu menjadi patriark, dan dia juga menggunakan cara, dan ambisinya terwujud dengan bantuan Serigala AZ, jadi kali ini Serigala AZ mengajaknya bekerja sama untuk menghadapi ini, pohon, dia langsung setuju. Kedua pemimpin suku tersebut memiliki ambisi besar, mereka tidak puas dengan lingkup pengaruh saat ini, dan ingin mencaplok lebih jauh banyak suku di sekitarnya. Dan gelombang pertama ini tentu saja suku Trin ini yang masih terbilang mampu. Saudara Serigala, kapan kita akan menyerang? Saya melihat orang-orang pohon itu sedang meningkatkan upaya mereka untuk membangun benteng. Kami tidak ingin kembali dengan tangan kosong.
Sang Patriark menjilat mulutnya dan berkata dengan senyum tipis. Meskipun kapak serigala membantunya menjadi Patriark, dia tidak terlalu berterima kasih kepada pemimpin suku manusia serigala. Dia keluar kali ini karena memanfaatkan keuntungan menduduki suku pohon, dan tidak mau melakukannya pekerjaan yang tidak berguna. Tunggu hari lain. Pertahanan orang-orang pohon ini diberikan oleh pemimpin mereka. Tidak mudah diserang oleh kita sendirian. Kita masih harus menunggu seorang teman. Serigala Azur menoleh ke belakang dan berkata dengan suara yang agak datar. Oh, Patriark yang memalukan itu menggelengkan kepalanya, dan kemudian sedikit tersenyum sepertinya kamu mengundang lelaki tua yang sekarang putus asa itu. Itu adalah malam dalam sekejap mata, dan pertahanan di desa Su tidak berani untuk bersantai sama sekali. Para pemuda dan kuat di suku itu terjaga sepanjang malam, berpatroli di sekitar desa, menjaga dari serangan manusia serigala dan orang-orang yang memalukan. Panggil, di bawah malam, bayangan hitam besar bergerak cepat seperti iblis tua yang lahir. WHO. Di hutan di luar Sucun, ketika mereka mendengar suara manusia serigala dan orang-orang yang memalukan, mereka segera waspada, mengira bala bantuan Sucun yang datang untuk membunuh mereka. Jangan gugup, teman kita telah tiba. Patriark serigala tertawa, dan kegembiraan muncul di matanya yang garang. Dia dan Patriark dari orang-orang yang memalukan segera bergegas, dan bayangan hitam tinggi juga berhenti di ruang terbuka dan tidak bergerak maju. Sosok hitam ini tingginya lebih dari 10 kaki, dengan sosok kekar, dan seluruh tubuhnya ditutupi fitur hitam. Dia memiliki kepala besar, mulut runcing panjang, dan 2 gigi taring yang sangat tebal. Ini adalah pria beruang hitam dengan aura ganas dan bekas luka mengerikan di wajahnya, yang langsung terhubung ke mata yang buta. Munculnya beruang hitam bermata satu membuat beliung serigala dan pemimpin klan dari orang-orang yang memalukan sangat bahagia kecepatan kedatangan mitra lama ini jauh lebih awal dari yang diharapkan. Heida, kamu datang sangat awal. Patriark serigala tertawa. Itu benar, ini bukan gaya hitammu. Patriark yang memalukan itu juga bercanda. Di masa lalu, tuan ini tidak mudah untuk diundang, dan bahkan, saya khawatir dia tidak memperhatikan para pemimpin setengah orc muda ini, di sekitarnya, tapi sekarang harimau Luoping yang akan muncul di sini. Berhentilah berbicara omong kosong, bukankah kamu hanya ingin menyerang suku ini? Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu, tetapi setelah itu kamu juga harus menepati janjimu dan mendapatkan kembali posisi Patriark untukku. Jangan tidak jujur. Tidak masalah. Meskipun sukumu cukup kuat, selama kita menjatuhkan suku Trin ini dan mengeluarkan beberapa harta di dalamnya, tidak akan sulit bagimu untuk mengatur ulangnya. Pemimpin klan Beliung Serigala setuju. Kepala klan yang memalukan memiliki binar di matanya, dan merasa kata-katanya sangat berair. Suku asli Heida jauh lebih besar dari suku mereka, diperkirakan akan sulit untuk memenuhi janji semacam ini. Namun, sebagai orang yang memiliki kepentingan pribadi, Patriark dari orang-orang yang memalukan itu tentu saja tidak punya alasan untuk mengungkap kata-kata temannya, jadi dia juga setuju. Heida, apakah kamu membawa gada angin hitam? Wolf As bertanya dengan serius. Di sini, orang-orang itu mengusir saya dari suku, tetapi mereka tidak menyangka bahwa saya telah menyembunyikan hal ini sejak lama, dan sekarang mereka mencari saya kemana-mana. Tunggu dan lihat, cepat atau lambat mereka akan kembali untuk membersihkannya. Orang menyebalkan ya. Pria beruang hitam itu mendengus, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan gada hitam dengan rasa kekuatan yang menakutkan. Melihat hal tersebut, kapak serigala dan patriark dari orang-orang yang memalukan menunjukkan kegembiraan, dan ketiga artefak leluhur disatukan, tampaknya desa pohon ini bisa direbut malam ini, tanpa menunggu fajar. Menyerang. Di tengah malam, terdengar lolongan, dan tanpa peringatan, manusia serigala dan orang-orang yang memalukan melancarkan serangan sengit ke Sucun. Ledakan. Sebuah tongkat hitam besar terbang di udara dan membesar dengan cepat, seperti gunung kecil, menabrak gerbang Sucun. Barisan pelindung yang dipasang oleh kepala tetua bangkit dan menutupi seluruh desa, tetapi di bawah serangan benda yang keras, itu masih bergetar hebat, seolah-olah itu adalah gempa bumi. Tidak, kedua orang itu, si kapak serigala, telah mengundang Heida, kita dalam masalah. Wajah Patriark tua Jeff sedikit berubah. Klan di belakangnya yang melawan secara langsung juga tercengang, dengan rasa menggigil di hati mereka. Heida adalah mantan patriark dari suku berukuran lumayan di kawasan hutan ini. Orang ini terlalu galak. Dia sering menggunakan tangan besi untuk menindas sukunya sendiri. Beberapa orang dengan cita-cita luhur bergabung untuk menggulingkan dan mengusir mereka. Sebagai mantan kepala klan, kekuatan Heida ini juga cukup mengerikan, setingkat dewa tingkat 8. Di antara suku-suku di daerah terdekat, hanya sedikit orang yang bisa mencapainya, bahkan Patriark tua Jeff dari suku Zuxi hanya memiliki kultivasi dewa tingkat 6. Ups, dia benar-benar mencuri artefak tongkat angin hitam dari suku beruang hitam. Masu, seorang wanita pohon,
menjadi pucat. Gerbang Sucun ingin membuka penghalang di atasnya. Kamu tidak bisa duduk diam, melawan. Perintah Patriark Tua Jeff segera. Suara mendesing. Setelah itu, dimanapun mereka berada, klan di desa Su melawan dengan sekuat tenaga, panah, lembing, dan batu terus-menerus dilempar keluar. Sekarang inilah desa pohon secara geografis, mereka memiliki beberapa keunggulan, dengan pesona dan banyak cara yang dapat mereka gunakan. Di pinggiran, manusia serigala dan orang-orang yang memalukan di babak pertama mengalami banyak kerugian. Tapi Azes dan gangster lama mengabaikannya sama sekali. Pertempuran ini, sebagai pihak yang menyerang, mereka harus membayar sejumlah harga. Kakak serigala, ayo bergerak juga. Selama kita menembus penghalang, perjanjian itu akan selesai. Patriark yang memalukan itu mencibir. Itu benar, hantu tua Jeff seharusnya meminta bantuan kepala mereka. Ini adalah malam yang panjang dan mimpi. Kita harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Patriark Kapak Serigala mengangguk. Kemudian kedua kepala suku bergegas keluar bersama untuk membantu beruang hitam menyerang desa. Kultivasi kedua kepala suku muda ini sedikit lebih rendah daripada kepala tua Jeff dan pendeta tinggi, tetapi mereka serupa, di level dewa tingkat kelima. Intinya kedua suku bergandengan tangan, dan mereka harus memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah dan sarana. Wow, di tangan Kapak Serigala, dengan sapuan belati taring serigala, cahaya hitam menyapu dan menyerang posisi di mana Heida membombardir. Saat cahaya hitam ditarik, cahaya menakutkan dan bayangan bulan melolong serigala serakah muncul, kekuatan artefak leluhur ini cukup mencengangkan. Awal, di tangan patriark dari patriark yang memalukan, untaian manik-manik melayang, menembakkan cahaya seperti tetesan hujan, kekuatan benturan benda ini tidak diragukan lagi sedikit lebih lemah daripada tongkat angin hitam dan belati gada. Namun, benda ini jelas paling baik dalam pembunuhan berkelompok, begitu gerbang dan penghalang dilanggar, niscaya benda ini akan membawa akibat yang menghancurkan bagi para pengkhianat di desa pohon. Di Sucun, Patriark Tua Jeff, Pendeta Tinggi, dan yang lainnya bergegas untuk melawan, dan tidak mungkin menyaksikan suku itu dihancurkan. Pergi. Imam besar mengorbankan artefak leluhur, dan cabang pohon terbang ke gerbang pintu masuk desa, dan langsung berubah menjadi pohon besar, berakar di sana, dengan cabang dan daun tebal, pola ilahi bergoyang, berburu dan bersinar, menyebar dengan cepat, seperti sutra laba-laba, lapisan pelindung yang padat terbentuk di gerbang desa dan dinding sekitarnya. Ini benar-benar hal yang baik. Baik Kapak Serigala dan Patriark yang memalukan menunjukkan ekspresi tamak, dan hadiah terbesar untuk menjatuhkan suatu suku secara alami adalah harta karun di bagian bawah kotak di suku ini. Di antara mereka, artefak leluhur adalah yang paling didambakan, meskipun suku Trin ini berskala kecil, namun sudah ada sejak lama, di mata Lang Zi dan lainnya pasti memiliki beberapa koleksi yang bagus. Membuka, Patriark Tua Jeff mengertakkan gigi, melantunkan mantra dalam hati, dan membangunkan formasi besar di desa pohon. Di antara pohon-pohon tinggi di desa, ada cahaya mengalir, dan cabang-cabangnya seperti tentakel gurita, menyebar dengan cepat, menyapu orang-orang malang yang menyerang desa pohon dari segala arah. Ini adalah formasi besar desa Zuxi sendiri, yang ditinggalkan oleh leluhur. Ini memiliki kekuatan yang baik, tetapi juga menghabiskan banyak. Untuk menghadapi krisis besar ini, Patriark Tua mengeluarkan beberapa bahan yang disimpan sebagai latar belakang dan menginvestasikan banyak uang posisi inti formasi, siap mengaktifkan formasi besar ini untuk melindungi suku kapan saja. Itu seharusnya digunakan nanti, tetapi tiba-tiba, Kapak Serigala begitu ambisius sehingga mereka mengundang kepala suku beruang hitam yang diusir untuk mengancam Sucun bersama. Dalam menghadapi serangan seperti itu, formasi besar terpaksa menggunakannya terlebih dahulu, tetapi karena konsumsi yang mengerikan, itu pasti tidak bisa bertahan terlalu lama. Lempar semua batu asal dewa yang diberikan pria itu sebelumnya ke dalam lubang dan pergi, cepatlah. Masu, seorang wanita pohon, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengingatkan anggota klan dengan keras. Beberapa hari yang lalu, Shen Chen sering digunakan oleh anak muda di suku tersebut untuk batu asal dewa, banyak anggota suku yang tidak mau mengkonsumsinya dan menyimpannya. Batu asal dewa mengandung energi yang kuat, selain kultivasi, itu juga merupakan barang konsumsi yang sangat baik untuk formasi. Mendengar hal itu, para pemuda klan itu buru-buru berlari menuju poros di tengah desa, yang merupakan inti dari formasi. Berdebar, berdebar, satu demi satu, batu-batu senyuan dilemparkan ke dalam lubang oleh para pengkhianat ini, benda-benda ini memang berharga, tetapi dalam menghadapi krisis ini, mereka tidak dapat memedulikan begitu banyak. Patriark Tua dan Imam Besar juga diam-diam mengangguk, pemberian pemuda itu sangat membantu saat ini. Sialan, ada begitu banyak batu yang berasal dari dewa, kapan suku Zuxi menjadi begitu kaya, mereka benar-benar menggunakan batu yang berasal dari dewa untuk rakyatnya.
Melihat ini, kapak serigala dan patriark dari orang-orang yang memalukan semuanya berteriak dengan marah, menyesali bahwa ada begitu banyak batu asal dewa, mereka harus menunggu sampai mereka menangkap suku tersebut, dan kemudian menikmatinya. Batu senyuan adalah bahan habis pakai paling tinggi di antara benda energi biasa. Di hutan besar, itu adalah komoditas langka. Sebagian besar makhluk tidak dapat menggunakan bahan habis pakai yang begitu canggih, dan mereka semua menggunakan beberapa biji energi biasa dan sederhana. Bahkan para tetua dan pemimpin suku tidak terlalu banyak menggunakannya, karena harganya sangat mahal. Di hutan besar, batu senyuan tingkat 1 harganya 150 senbi. Bahkan tentara bayaran yang mengambil nyawanya untuk menghasilkan uang, saya enggan untuk membelinya, dan hanya membeli sedikit sesekali ketika saya sembuh dan menerobos kultivasi saya. Desa Zuxi hanyalah suku kecil biasa di daerah ini. Batu sumber dewa digunakan untuk hal-hal penting di hari kerja. Sekarang para pengkhianat itu terus membuang barang-barang seperti itu ke dalam lubang. Orang-orang sangat rakus. Jeff tua, beritahu orang-orangmu untuk berhenti. Jika kamu menyingkirkan semua harta ini, kami akan membunuh semua pengkhianat ketika kami menerobos suku. Ancam serigala as dengan dingin. Gulungan. Patriark tua Jeff tentu saja tidak akan tertipu. Serigala itu galak dan licik. Jika suku diserang, tidak peduli apakah mereka memiliki properti atau tidak, seluruh suku mereka akan menderita. Dengan masukan dari sejumlah besar batu senyuan, pohon-pohon tua yang bersinar itu menjadi semakin terang, dan cabang-cabangnya seperti busur listrik, memanjang keluar desa, membombardir manusia serigala dan mempermalukan orang-orang yang bergegas maju. Huff. Bahkan jika kamu mengkonsumsi batu asal dewa itu, tidak ada yang akan berubah. Kami sepenuhnya siap kali ini, dan kami akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kata patriark yang memalukan dengan dingin. Mereka mengepung desa untuk melakukan pertempuran yang berlarut-larut, dan formasi besar semacam itu menghabiskan energi dengan sangat cepat, bahkan jika sejumlah besar batu senyuan baru saja diinvestasikan, itu tidak dapat bertahan selama beberapa jam. Kamu datang ke sini untuk menyerang suku kami seperti ini, dan ketika bala bantuan dari kepala suku Bangor tiba, mereka pasti akan menyelesaikan akun ini. Imam besar berteriak dengan marah, mendesak artefak leluhur. Hahaha, jangan menakuti orang. Ketika bala bantuan tiba, kamu akan habis. Pada saat itu, kepala suku Bangor akan mengirim orang jauh-jauh untuk menghukum kita karena suku yang sudah tidak ada lagi. Hal-hal seperti departemen kepala suku melibatkan kepentingan sejumlah besar suku, dan interiornya tidak terlalu kaku, mereka berani melakukan sesuatu, sehingga mereka secara alami memiliki tindakan balasan. Di hutan tersembunyi ini, melihat suku itu dalam kesulitan, Caesar dan yang lainnya mengepalkan tangan dengan erat dan wajah mereka menjadi tegang. Mereka benar-benar ingin bergegas untuk bertarung, dan mereka tidak bisa hanya melihat suku itu dihancurkan, tetapi saat ini, ada terlalu banyak manusia serigala dan orang-orang yang memalukan di pinggiran, jika mereka membunuh mereka seperti ini, mereka pasti akan mati, dan mereka akan dikepung dalam sekejap. Jangan terlalu khawatir. Sen Chen terhibur, dia juga sedang memikirkan cara. Meskipun seorang pria bertopeng macan tutul dikirim untuk meminta bantuan, mungkin akan memakan waktu paling cepat 1,5 hingga 2 hari untuk menemukan bala bantuan. Tapi tidak ada yang menyangka manusia serigala dan orang-orang yang memalukan akan melancarkan serangan malam ini, dan situasinya sedikit buruk. Apa yang ingin kamu lakukan? Kyongki memandangnya dan bertanya, dia tahu betul bahwa pria ini tidak akan acuh tak acuh, dia sedang memikirkan cara. Tampaknya sudah terlambat untuk hanya menunggu bantuan dari pasar hutan. Kita harus bertindak terlebih dahulu, kata Sen Chen dengan serius. Ini para pemimpin tentara bayaran di sekitar sedikit ragu, situasinya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Tidak hanya dua suku manusia serigala dan orang-orang yang memalukan, tetapi juga beruang hitam yang kuat. Hampir tidak ada orang yang bisa menghadapi hadiah monster tua itu, jika mereka bertarung sekarang, pasti akan sulit untuk menang. Kamu tidak perlu bertarung, kamu bisa mengadopsi strategi pelecehan dan serangan diam-diam, kata Sen Chen dengan acuh tak acuh. Adik laki-laki, apa maksudmu? Mari kita naik dan menikam, lalu segera mundur, tunggu manusia serigala dan orang-orang yang memalukan mundur, lalu naik dan bunuh mereka lagi, sehingga orang-orang itu akan sulit untuk dipedulikan, tanya kepala landak. Ya, kamu dapat mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatanmu sendiri, dan terus menyerang bagian belakang pada waktu yang tepat. Sen Chen mengangguk. Yah, kamu bisa mendapatkan ini. Kapten Bai Xiong mengangguk setelah memikirkannya. Kalau begitu pergilah, jangan khawatir kehilangan uang, aku pasti akan menambahkan uang untuk kalian nanti, kata Sen Chen dengan serius. Oke, kedengarannya bagus. 70 tentara bayaran menjilat mulut mereka. Mereka biasanya mencari nafkah dari ini. Selama mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang,
mengambil risiko dapat diterima. Kalian, Caesar, ikuti terus, jangan tidak sabar, kematian untuk apapun tidak akan mengubah apapun. Shen Chen memberitahu Caesar dan yang lainnya. Caesar dan yang lainnya mengangguk berat. Orang ini memang sangat saleh, dan dia hanya bisa melihat ketulusannya saat berada dalam krisis. Menonton sekelompok tentara bayaran dan Caesar pergi dengan tenang, Shen Chen menatap sekeliling Sucun, masih memikirkan cara lain. Qiongqi juga mengikuti, hanya naga kecil gemuk yang tersisa di sini. Shen Chen sedang berpikir tentang bagaimana membuat naga kecil itu mengirim beberapa batu senyuan ke suku tersebut. Formasi besar dan penghalang di sekitar desa pohon tampaknya sangat bagus, namun sayangnya konsumsi energi desa pohon cukup terbatas dan tidak dapat bertahan terlalu lama. Masalahnya sekarang adalah Sucun telah meluncurkan pertahanan yang komprehensif. Jika Xiaolong keluar, dia tidak akan bisa masuk. Jika dia menembus penghalang, dia akan menimbulkan masalah besar bagi Sucun. Adapun jalan rahasia sebelumnya, tampaknya serigala-serigala itu menemukannya akhir-akhir ini dan telah dihancurkan. Tentu saja, mungkin juga perjanjian itu sendiri yang menghancurkannya, jika tidak maka akan menjadi celah. Di sekitar suku, dalam menghadapi serangan terus-menerus, konsumsi penghalang dan formasi besar sangat cepat. Jeff, Patriark tua dan imam besar semuanya bermata murung dan merasa sedikit sedih. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat masalah besar akan terjadi. Membunuh. Tiba-tiba, pada saat ini, terdengar teriakan pembunuhan di hutan, dan dengan kecepatan kilat, ia melancarkan serangan diam-diam ke manusia serigala dan mempermalukan orang-orang yang berada di belakang. Apakah Caesar dan yang lainnya kembali masuk dan yang lainnya berseru? Tidak, sepertinya ada sekelompok tentara bayaran dengan keterampilan yang baik. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Sucun dalam bahaya, dan dari mana mereka mendapatkan uang untuk menyewa tentara bayaran ini? Patriark tua Jeff dan imam besar memandang satu sama lain dalam kekecewaan kosong. Mungkin pemuda itu membantu, kata imam besar. Yah, itu pria kecil yang sangat baik hati. Patriark tua Jeff juga sangat lega. Tapi yang mengejutkan orang-orang pohon di desa itu adalah bala bantuan itu bergegas maju untuk menyerang gelombang, lalu kabur dalam sekejap, seolah-olah mereka datang untuk berjalan-jalan, bukan seolah-olah mereka akan bergabung dengan desa pohon untuk membasmi musuh. Jangan panik, semuanya, mereka menggunakan taktik untuk menghadapi musuh, mari kita pertahankan. Patriark tua itu tertegun sejenak, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ada kurang dari 100 orang dalam kelompok pembantu itu, bahkan jika mereka baik, akan sulit untuk membalikkan keadaan pertempuran. Baru saja lelaki tua itu khawatir Caesar membawa orang-orang itu untuk berkorban dengan sia-sia, tetapi sekarang tampaknya orang-orang itu juga sangat bijaksana dan sadar akan situasi saat ini, jadi mereka memilih tindakan balasan yang lebih cerdik untuk berbagi tekanan bagi Sucun. Ini harus menjadi metode pemuda itu, dan orang-orang di Caesar mungkin menjadi marah dan kacau setelah melihat pertempuran ini. Di mana tikusnya? Apakah kamu tidak sabar? Setelah sadar kembali, beliung serigala sangat marah dan meminta anggota klan untuk melawan, tetapi pada saat ini, kelompok penyerang diam-diam telah menghilang. Sialan, patriark yang memalukan itu meraung dengan suara rendah. Jangan perhatikan, ayo hancurkan suku dulu. Heida, yang melambai-lambaikan tongkat hitam di depannya, meraung marah. Namun, sebelum mereka dapat menyesuaikan kembali formasi serangan mereka dan melanjutkannya. Saat serangan terhadap Sucun berlanjut, kelompok penyerang diam-diam muncul lagi, dan setelah mereka juga datang, mereka dengan cepat menyerang, membuat mereka lengah, dan kemudian mundur dengan cepat. Ah, orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Aku akan membawa orang untuk membunuh mereka. Teriak seorang komandan manusia serigala. Dia baru saja ditusuk dan diserang oleh tentara bayaran bertopeng macan tutul. Oke, pertarungan cepat. Patriark kapak serigala mengangguk. Karena dia tidak mengetahui situasi musuh yang menyerang, komandan kecil itu membawa lebih dari 100 klan dan keluar. Caesar dan Bai Xiong, yang sedang bergerak di hutan, mendengar suara dari naga kecil yang gendut itu, dan meminta mereka merancang penyergapan untuk membunuh sekelompok orang ini. Itulah yang dimaksud Shen Chen. Hei, beraninya sejumlah kecil orang mengejar mereka, tidak ada yang perlu dikatakan, bunuh mereka semua. Bai Xiong dan yang lainnya mencibir setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka dengan cepat dikerahkan, dan segera setelah itu, perang pecah. Tentara bayaran berpengalaman dan berpengalaman ini, serta Caesar dan lainnya, melancarkan serangan mengamuk. Komandan manusia serigala kecil dan yang lainnya menyadari bahwa itu sudah terlambat, tetapi sayangnya sudah terlambat, dan tidak ada yang tertinggal. Mendengar berita ini, mereka yang memimpin masa untuk menyerang desa semuanya terkejut. Tidak lama kemudian, kelompok penyerang diam-diam kembali lagi, dan setelah pengulangan berulang kali,
kapak serigala dan pemimpin klan akhirnya menyadari masalahnya. Orang-orang ini ingin mempersulit kita. Patriark dari klan yang memalukan itu mengertakkan gigi. Sialan, geram Wolfas. Setelah itu, mereka hanya bisa memisahkan sejumlah besar orang dan mulai fokus bertahan melawan serangan diam-diam dari belakang. Untuk sementara, tekanan pada Sucun juga turun tajam. Patriark tua Jeff dan yang lainnya diam-diam bersukacita karena taktik semacam ini memang jauh lebih praktis daripada upaya putus asa. Belakangan, kapak serigala dan para patriark yang memalukan, yang tidak bisa diganggu, memimpin orang untuk menyerang satu demi satu, mencoba menangani penyerang diam-diam itu sekaligus. Sayang sekali Caesar dan yang lainnya terlalu familiar dengan area ini, di bawah kepemimpinan mereka, tim tentara bayaran yang sudah kuat bisa langsung mundur setiap saat. Serangan manusia serigala dan suku-suku yang memalukan, karena gangguan mereka, pada awalnya kehilangan kekuatan. Ayo, Xiaolong, mari ikut bersenang-senang. Shen Chen melihat situasinya, menyapa naga kecil gemuk itu, dan diam-diam mengintai. Memanggil, ledakan. Ketika patriark manusia serigala dibujuk, Shen Chen dan Xiao Panglong bertarung bersama, si kecil bertarung dengan dewa belati pecahan, dan Shen Chen juga membiarkan kuali Feng Shen menyerang. Hanya ada satu target untuk satu orang dan satu naga, dan Heida terus membombardir gerbang Sucun. Pria beruang hitam ini sangat kuat, dan senjata di tangannya juga cukup menakutkan. Penghalang luar Sucun telah mengalami dampak yang mengerikan, dan retakan telah muncul. Engah, Heida dan Feng Shending menerima pukulan keras, tetapi di bahu, mereka menerima pukulan keras dari Xiao Panglong. Jika basis kultivasinya tidak cukup kuat, pukulan ini bisa membuat kepalanya bergerak. Di desa Su, Patriark tua dan yang lainnya juga melihat jejak Shen Chen, dan mereka semua sangat tersentuh. Pemuda ini tidak memiliki kekuatan supernatural, dan dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan suku tersebut. Ah, nak, kamu mencari kematian. Heida menoleh dan melihat Shen Chen, geram, dan bergegas maju dengan gila. Tidak bagus. Patriark tua Jeff dan yang lainnya mengubah warna mereka. Namun, pada saat kritis, Shen Chen menarik kuali Feng Shen dan terbang dengan cepat tanpa berada dalam bahaya. Setelah lemparan malam seperti itu, karena manuver cerdik Shen Chen dan kelompok tentara bayaran, Sucun mendapat kesempatan untuk bernapas dan secara bertahap mempertahankan serangan musuh. Sialan, beliung serigala, kalian berdua idiot, tunggu apa lagi? Heida berteriak dan menatap marah pada dua pemimpin suku muda setelah melihat bahwa suku manusia pohon tidak diturunkan sepanjang malam. Meskipun kedua beliung serigala itu sangat marah, mereka segera bergegas. Jangan menunggu, sepertinya jika kamu ingin memenangkan kemenangan, kamu hanya bisa membayar harga. Serigala kapak dan gangster itu juga saling memandang, mengerti apa yang dimaksud pria besar itu. Kalau begitu tunggu apa lagi, jangan sembunyikan siapapun, ayo serang bersama. Teriak Hei marah. Bagus, beliung serigala dan sulfon yang memalukan juga sangat marah. Setelah itu, tongkat angin hitam, belati gada, dan gelang manik-manik terbang bersamaan, dan mulai bersinar terang. Apa yang mereka inginkan di kejauhan, mata Qiongxi sedikit menyipit. Tidak, orang-orang itu akan menggunakan metode tabu. Caesar dan yang lainnya mengubah warna mereka. Di desa Su, patriark tua dan yang lainnya tersentak. Engah-engah. Dalam momen singkat ini, masing-masing dari 3,5 orc yang ganas menyemburkan seteguk darah, dan seketika 3 artefak leluhur bersinar terang. Tidak cukup, yang mati juga digunakan. Pang Song menembak dengan dingin. Kemudian ketiga pemimpin setengah orc menyerang dengan keras dan menggulingkan mayat rekan mereka di tanah. Bang bang bang. Mayat-mayat itu meledak di udara, dan kabut darah juga tenggelam ke dalam 3 artefak leluhur besar. Artefak pengorbanan darah. Saat berikutnya, ketiga pemimpin itu berteriak dengan marah, dan 3 artefak leluhur berdarah itu terbang menuju Sucun. Imam besar di desa pohon juga mempersembahkan darah ke dahan pohon, tapi wajahnya menjadi pucat. Caesar dan yang lainnya merasa menggigil di hati mereka, tetapi pada saat kritis ini, cahaya putih menyala dan menebas di udara. Ledakan, hukum yang menakutkan berfluktuasi dan menyebar, dan kekuatan dewa yang mengamuk meledak, dan ketiga artefak leluhur tersapu. Apa? Beliung serigala, Heida, dan Pang Song berteriak dengan keras, dan kemudian semua orang memperhatikan bahwa pada suatu waktu, pisau tulang berwarna putih giok muncul di udara. Pisau tulang inilah yang tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan serangan dari 3 artefak leluhur yang dikorbankan dengan darah. Prajurit Tuan Dewa. Saat berikutnya, semua orang di sekitar berteriak keras, dan tatapan kapak serigala dan yang lainnya menjadi sangat panas. Nishizawa dan yang lainnya, serta anggota klan di Sucun, menatap kosong ke arah Shen Chen. Pisau tulang putih giok itu terbang begitu saja dari tangannya. Caesar menelan ludahnya,
Pemuda yang kini tinggal di suku mereka ini sebenarnya memiliki prajurit ahli dewa yang melampaui senjata dewa. Pada akhirnya, Shen Chen juga tidak berdaya dengan situasinya saat ini, terlalu berisiko untuk mengungkapkan prajurit ahli Tuhan. Tetapi pada saat yang sulit barusan, dia tidak bisa mengurus banyak hal lagi. Hanya saja bukan dia yang baru saja mengorbankan prajurit Tuan Dewa, tetapi naga kecil gemuk itu mengambil tindakan atas namanya, dan Feng Shen Kuali juga banyak membantu. Tinggalkan Sucun sendiri, ambil pisau tulang itu. Setelah beberapa saat terkejut, kapak serigala menjadi gila, suku mereka tidak memiliki prajurit dewa, dan senjata semacam itu sudah cukup untuk membuat mereka iri. Bahkan tentara bayaran itu semua dalam keadaan linglung, tidak ada yang menyangka bahwa mereka, orang kaya, akan memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat. Shen Chen memanggil Qiongqi untuk datang, dan sepertinya agak melelahkan bagi Panglong kecil untuk menggunakan prajurit guru dewa. Gadis itu dengan cepat bergegas ke sini, melirik Chen Chen, dan mengatakan bukan omong kosong, tetapi pisau tulang putih giok itu bergegas, menyapu ke arah manusia serigala yang menyerang dan mempermalukan orang. Engah-engah, sejumlah besar manusia serigala dan orang-orang yang memalukan dipenggal di tempat oleh kekuatan mengerikan dari pisau tulang di tangan gadis Qiongqi. Prajurit Master Dewa ini menjadi semakin mudah untuk diaktifkan. Semuanya ada di sana, ayolah. Pada saat ini, sejumlah besar tentara bayaran dari pasar hutan menyerbu masuk, dan akhirnya bala bantuan muncul. Serangan balik. Setelah keheranan berlalu, Caesar dan yang lainnya pun melancarkan serangan. Apakah kamu selangkah terlambat? Tiba-tiba, sejumlah besar orang kuat terbang dari kejauhan, dan bala bantuan yang Sucun rekrut dari kepala suku juga muncul. Krisis ini diselesaikan dalam sekejap, dan manusia serigala serta orang-orang yang memalukan itu ketakutan. Kami dalam masalah. Setelah mendarat di tanah, Qiongqi menatap Shen Chen dan berkata tanpa alasan. Yah, kita harus pergi secepatnya. Shen Chen juga menghela nafas. Dua gelombang bala bantuan tiba pada saat yang sama, dan krisis di Sucun langsung terangkat. Membunuh. Apakah itu tentara bayaran yang diundang oleh Shen Chen dengan banyak uang, atau orang kuat yang datang ke kepala suku untuk meminta bantuan dari Patriark Tua Jeff? Setelah melihat serigala dan orang memalukan yang panik, mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan segera meluncurkan Cold Wash. Secara alami, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya, orang-orang dari kedua suku dikalahkan seperti rebung, dan kedua pemimpin suku, serta manusia beruang hitam, semuanya terbunuh di sini satu demi satu. Sangat bagus. Di desa pohon, orang-orang pohon itu bergembira, berebut untuk merayakan bahwa mereka mampu mengubah krisis menjadi aman. Tapi Shen Chen dan Qiongqi mengalami sedikit sakit kepala saat ini, setelah para prajurit Dewa Guru terungkap, tidak hanya tentara bayaran itu, tetapi bahkan orang-orang kuat dari kepala Bangor yang datang kemudian tampaknya memberi perhatian ekstra kepada mereka. Apa yang harus saya lakukan? Qiongqi menyingkirkan pisau tulang giok putih, dan memandang Shen Chen dengan ragu-ragu. Orang-orang dari suku itu seharusnya tidak berbahaya bagi mereka, tetapi orang lain, sulit dikatakan, situasinya adalah agak buruk. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi, hati-hati. Shen Chen berkata dengan tenang, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Qiongqi dan Xiao Panglong ke desa pohon tempat pesona dibuka, sekarang berbalik dan pergi pasti tidak akan menyelesaikan masalah. Anak kecil, terima kasih atas kebaikanmu dan mengulur waktu berharga untuk suku kami. Patriark Tua Jeff dan yang lainnya datang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Saat ini, klan Sucun masih tenggelam dalam kegembiraan memukul mundur musuh yang kuat. Jeff Tua, untungnya kita tiba tepat waktu, apakah kamu baik-baik saja? Segera, sekelompok orang kuat dari suku datang ke sini setelah membersihkan manusia serigala dan orang-orang yang memalukan itu. Pemimpinnya adalah tiga lelaki pohon tua, yang semuanya memiliki mata tajam, berbicara dengan Patriark Tua. Tetapi secara sadar atau tidak sadar, dia melemparkan tatapannya pada Shen Chen dan Qiongqi dengan tenang. Ketika mereka baru saja datang, mereka baru saja melihat pisau tulang menunjukkan kekuatannya. Tidak diragukan lagi itu adalah prajurit dewa yang kuat, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit dewa master dengan pangkat yang cukup tinggi. Terima kasih Burton, Bazel, dan Gis atas kerja keras mereka dan datang untuk menyelamatkan suku kami. Patriark Tua Jeff melangkah maju dan berterima kasih. Setelah menerima permintaan bantuannya, kepala suku mengirim 3 tetua dan barisan bala bantuan yang bagus. Meskipun kontribusi si kecil dan tentara bayaran jelas lebih kritis dalam hal ini, tentu saja, orang-orang dari kepala suku ini tidak dapat diabaikan di tempat kejadian. Di rumah pohon, setelah 3 kepala suku Bangor berbicara sedikit dengan kepala suku Tua Jeff, topik pembicaraan dengan cepat beralih ke 2 orang luar. Penatua Burton, yang tertua dari 3 penatua,
mengenakan gaun hijau dan wajahnya berkerut, jelas sudah tua. Dia memandang Chen Chen dan keduanya sambil tersenyum, dan berkata, keduanya adalah dua tamu yang disebutkan Penatua Batu, kan? Yah, krisis suku kali ini berkat bantuan mereka. Patriark tua Jeff mengangguk sambil tersenyum. High Priest di sampingnya matanya berkedip-kedip, dan dia samar-samar menyadari bahwa situasi saat ini tampak sedikit halus. Tapi di depan tiga kepala suku dan tetua, dia tidak bisa berkata lebih baik. Dua pemuda, dari mana asalmu? Seorang lelaki tua dengan janggut di samping Penatua Burton bertanya sambil terkekeh. Nama orang ini adalah Bazel, dan dia juga salah satu tetua yang memimpin tim kali ini. Kami berdua awalnya anggota kelompok pedagang, tetapi kemudian kelompok pedagang itu disergap di hutan besar dan hampir musnah. Hanya Qiongqi dan saya yang selamat, dan berkat kebaikan suku Zuxi, kami selamat. Sen Chen berkata dengan tulus. Asal seperti ini, sebelumnya dia juga merawat Jeff yang lama. Lama kata mereka, toh keduanya sama-sama butuh identitas. Kata-kata seperti itu dari 5 elemen benua tidak boleh dikatakan transmisi jarak jauh seperti itu sangat sulit untuk diyakinkan. Hehe, penatua lain di sebelahnya tersenyum penuh arti, tidak tahu apa artinya. Pada saat ini, Patriark tua Jeff juga menyadari beberapa masalah, dan dengan cepat menjelaskan kedua lelaki kecil ini telah tinggal di suku tersebut selama lebih dari setengah tahun, dan mereka selalu rukun dengan orang-orang dari suku kami. Sekarang mereka adalah anggota suku Zuxi kami, teman. Itu sangat bagus. Kami, kelompok manusia pohon, selalu ramah. Selama Anda memiliki teman yang baik, Anda diterima kapan saja. Penatua Burton berkata sambil tersenyum. Setelah itu, ketiga pemimpin dan tetua ini secara alami juga sedikit khawatir tentang prajurit utama Sen Chen, dan mata tua itu juga panas. Ini adalah senjata para tetua dari kelompok bisnis kita. Sen Chen menjelaskan. Maka tampaknya kelompok bisnismu cukup besar, dan serangan yang dihadapinya sangat menakutkan. Bahkan dengan senjata yang begitu kuat di tangan, itu akan sulit. Penatua Gis menghela nafas. Memang, Sen Chen tidak menyangkalnya. Penatua Jeff menghela nafas dalam hatinya, menggeliat, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya, saya ingin tahu apakah kuota untuk ketua telah diselesaikan. Mendengar pertanyaan ini, ketiga ketua tetua berhasil menarik perhatian mereka dari Sen Chen. Tetua Burton merenung sejenak, mengangguk dan berkata, suku Zuxi memiliki 10 tempat. Hebat. Mendengar ini, Penatua Jeff dan anggota suku lainnya sangat bersemangat. 10 tempat sudah langka dalam sejarah. Suku generasi ini cukup kompetitif. Tentu saja, ini hanya seleksi internal di dalam Departemen Kepala, dan apakah mereka akhirnya dapat memperoleh kualifikasi benih tergantung pada pemilihan kuil hijau, tetapi cukup baik bagi kaum muda untuk belajar banyak. Kami datang kali ini, selain untuk menyelesaikan masalah suku Zuxi, kami juga berniat untuk mengawal anak muda di daerah ini dalam perjalanan. Tetua Bazel berkata terus terang, dan mau tidak mau melirik Sen Chen lagi. Penatua Gis bahkan tersenyum dan bertanya pertempuran dewa kuno adalah peristiwa yang tak tertandingi di alam dewa. Saya melihat bahwa kalian berdua memiliki kerangka yang luar biasa. Apakah Anda punya ide untuk ikut bersenang-senang? Itulah yang saya maksud. Saya perlu mengumpulkan banyak bahan untuk menyembuhkan luka saya, jadi ada baiknya berjalan-jalan, kata Sen Chen tanpa berpikir. Ini wajah Patriark tua Jeff dan pendeta tinggi sedikit berubah, dan mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak nyaman untuk mengatakannya. Sen Chen tampaknya tidak memperhatikan kedipan mata dari lelaki tua itu, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada orang-orang suku yang hadir setelah mengganggu Anda begitu lama, saatnya bagi kami untuk pergi. Terima kasih atas keramahan suku, Qiongqi dan saya sangat berterima kasih. Anak-anak kecil, kamu tidak perlu terburu-buru pergi. Bahkan jika kamu tinggal di sini selama sisa hidupmu, seluruh suku akan menganggapmu sebagai kerabat. Patriark tua Jeff tersenyum pahit. Setelah dia memutuskan untuk turun, dia akan membicarakannya dengan si kecil tempat untuk berbicara. Benar, lukamu masih belum sembuh, kamu bisa menunggu lukanya sembuh sebelum pergi, tidak perlu cemas. Imam besar juga membujuk. Kawasan hutan ini relatif jarang penduduknya dan tidak memiliki berbagai kondisi. Jika Anda ingin menyembuhkan luka Anda, lebih praktis pergi ke kota. Penatua Bazel tertawa tidak setuju. Kota tempat kepala desa berada memiliki banyak dokter yang luar biasa, dan lebih mudah mengumpulkan berbagai bahan obat. Anak muda, jika Anda berpikir seperti itu ide yang bagus. Penatua Burton, orang tertua yang hadir, juga tersenyum, jalan. Apa yang dikatakan para tetua itu sangat benar, dan aku memiliki niat yang persis sama. Sen Chen mengangguk dengan mudah. Qiongqi tidak berbicara di samping, dia percaya bahwa pria ini pasti tidak menyadari masalahnya, dia harus memiliki pemikiran yang lebih dalam. Setelah pertunjukan,
Di malam hari, di tengah malam, dua sosok tua diam-diam muncul di rumah pohon tempat tinggal Shen Chen, dan salah satu dari mereka segera memasang penghalang untuk memblokir semuanya di sini. Shen Chen tidak gugup, dia menduga bahwa patriark tua dan imam besar pasti akan datang. Anak kecil, kami mendengar apa yang dikatakan Caesar tentang situasi sebelumnya. Anda dapat membimbing mereka untuk menghadapi manusia serigala dan orang-orang yang memalukan itu. Anda juga orang yang cerdas. Ceritakan pendapat Anda. Patriark tua Jeff duduk di kursi kayu melihat Shen Chen yang sudah bangun dari tempat tidur, dia menghela nafas panjang. Pendeta besar berdiri di samping, juga terlihat curiga. Menilai dari berbagai perilaku pemuda itu, dia pasti sangat pintar. Tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa melihat berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan jika prajurit dewa itu terungkap. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tetapi berpikir secara rasional, bahkan orang kuat yang dikirim oleh kepala suku sekarang menjadi ancaman besar bagi pemuda itu tanpa terlihat. Saat ini, jika kedua pemuda itu mengikuti Penatua Burton dan yang lainnya pergi, bahkan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu kebaikan kedua tetua, tetapi karena paparan hal yang menarik perhatian, kita harus pergi dengan cepat, jika tidak, akan ada aliran masalah yang datang ke suku, dan akan ada gelombang demi gelombang. Kekerasan. Shen Chen menghela nafas, mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Memang benar jika mereka terus tinggal di Suchun, setidaknya mereka tidak akan menemui ancaman bala bantuan dari kepala suku Bangor, tapi masalahnya jauh dari sesederhana itu. Berita bahwa dia mengandung penguasa para dewa pasti akan segera menyebar di daerah ini. Pada saat itu, hantu dan ular macam apa yang akan datang ke pintu? Sangat sulit untuk dikatakan, tidak hanya dia dan Qionqi mungkin tertangkap oleh orang lain, tetapi juga terlibat ini memiliki kesan yang baik tentang suku tersebut. Inilah mengapa Shen Chen tahu bahwa ketiga kepala suku dan tetua mungkin memiliki niat yang berbeda, tetapi tetap ingin pergi, dalam situasi saat ini, tidak realistis bagi mereka untuk pergi sendirian. Karena saat ini di sekitar Suchun sudah ada pengembara yang licik, termasuk anggota kelompok tentara bayaran dan mata-mata dari suku lain yang datang setelah mendengar kabar tersebut. Inilah alasan mengapa Shen Chen enggan mengorbankan prajurit utama Tuhan sebelumnya, hal ini terlalu didambakan, dan akan menimbulkan banyak masalah untuk sementara waktu. Mendengar penjelasannya, Patriark tua Jeff dan imam besar juga mendesah berulang kali, tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Situasi seperti itu pasti akan terjadi, dan itu bukan kekhawatiran yang tidak berdasar. Hutan besar kaya akan bahan makanan dan obat-obatan, tetapi beberapa bahan cukup langka, belum lagi tentara Master Dewa, bahkan artefak tingkat tinggi pun cukup membuat iri. Terkadang perang antar suku sering dimulai karena satu atau dua harta. Anak kecil, dalam analisis terakhir, suku kami telah menyakitimu. Jika bukan karena mencegah tiga artefak leluhur menyerang desa pohon, kamu tidak perlu mengungkapkan harta karun seperti itu. Patriark tua Jeff berkata sedikit bersalah. Patriark tidak perlu mengatakan itu. Suku menganggap Qionqi dan saya sebagai teman. Karena kami adalah teman, tentu saja kami tidak perlu terlalu khawatir. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mungkin situasinya tidak terlalu buruk. Penatua Burton dan yang lainnya tidak dapat dielakkan untuk cemburu, tetapi tidak pasti apakah mereka akan memiliki pikiran jahat karena ini, dan bahkan jika beberapa orang kuat dari kepala suku ini memiliki niat itu tidak baik, kebanyakan dari mereka tidak berani mengatakannya dengan jelas, kalau tidak mereka pasti akan jatuh ke lidah. Imam besar itu mengerutkan kening dan berkata, Shen Chen mengangguk, ada kemungkinan ini, tetapi dia dan Qionqi tidak akan pernah ceroboh, setelah meninggalkan suku, mereka akan lebih berhati-hati. 3 hari kemudian, semua anak muda terpilih di daerah ini akan berkumpul di dekatnya. Pada saat itu, cukup banyak orang yang akan menempuh jalan pada waktu yang sama, menuju kota Bekan, tempat para chief berada. Dalam perjalanan, kalian, cobalah untuk tidak meninggalkan kota besar. Pasukan, sifat manusia pohon, cukup lembut, dan ketika ada banyak orang, penjahat itu tidak berani melakukannya dengan mudah. Patriark tua Jeff mengatakan hal yang sama. Sekarang masalah ini, suku Zuxi mereka juga memiliki lebih dari cukup hati tetapi tidak cukup energi. Apa yang dapat mereka lakukan sangat terbatas, untuk alasan ini Patriark tua merasa sedikit kasihan pada Shen Chen dan yang lainnya. Hehe, jangan khawatir, Patriark, Qionqi dan aku telah mengalami banyak kesulitan, dan kami tidak mudah dirugikan. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia sangat berterima kasih atas perhatian Patriark tua itu, dan imam besar. Memanfaatkan kesempatan ini, Shen Chen mengeluarkan sebotol esensi yang dimurnikan dari obat suci, serta beberapa obat berharga, tambang dewa, dan ribuan tembok dewa, dan mempersembahkannya kepada suku Zuxi. Dihadapkan dengan hadiah yang begitu murah hati,
Patriark tua Jeff dan pendeta tinggi tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut, ini mungkin kekayaan terbesar yang pernah dilihat suku Zuxi. Terutama sebotol esensi obat suci itu hanya memusingkan. Seperti yang dipikirkan kedua senior, Qiongqi dan saya bukan anggota kelompok bisnis. Kami memiliki kesulitan kami sendiri dalam banyak hal, dan saya harap kalian berdua tidak tersinggung. Shen Chen tersenyum dan berkata demikian. Sehebat apapun sebuah grup bisnis, tidak mungkin ada hadiah yang begitu dermawan. Apalagi anggota grup bisnis hanya tertarik pada keuntungan, dan mereka pelit, bagaimana mereka bisa memberikan hadiah yang begitu dermawan. Hehe, sepertinya kalian berdua benar-benar memiliki latar belakang yang bagus, tapi kami buta. Patriark tua Jeff dan pendeta tinggi saling memandang dan tersenyum kecut. Kekayaan yang dimiliki pemuda ini tampaknya sepenuhnya itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang di suku kecil seperti mereka di pedalaman. Hal-hal itu, terutama esensi dari obat suci, harus dirahasiakan. Shen Chen mengingatkan, karena takut apa yang dia tinggalkan akan menimbulkan masalah bagi suku tersebut. Anak kecil, kami dua orang tua tidak tahu harus berkata apa ketika kamu memberikan hadiah yang begitu murah hati, kata imam besar itu dengan cemas, merasa sedikit kering. Hal-hal itu, bahkan seluruh kepala suku Bangor, akan sulit untuk keluar, tetapi sekarang telah jatuh ke tangan suku kecil seperti mereka, yang benar-benar tidak nyata. Dengan hal-hal tersebut, warisan suku secara alami telah ditingkatkan beberapa langkah, dan kehidupan suku tersebut akan sangat meningkat di masa depan. Dan semua ini karena mereka dengan baik hati menerima pemuda yang terluka parah dan sekarat ini. Masih ada 3 artefak terbaik di sini, mari kita tinggalkan mereka untuk suku untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Shen Chen berpikir sejenak, dan memilih 3 artefak tingkat tinggi dari rampasan masa lalu, dan memberikannya kepada suku. Ini benar-benar mustahil. Patriark tua dan pendeta tinggi sedikit pusing ketika melihat ini. Mereka sebenarnya adalah 2 artefak tingkat 9 dan 1 artefak tingkat 10. Anda harus tahu bahwa bahkan artefak leluhur suku Zuxi mereka hanyalah artefak tingkat 8. Tentu saja, keajaiban artefak leluhur itu tidak terletak pada peringkat artefak tersebut. Meski begitu, hadiah seperti itu juga membuat kedua tetua Suren merasa sedikit tak tertahankan, itu terlalu berharga. Patriark tidak perlu sopan kepada saya. Saya tidak membutuhkan ketiga artefak ini lagi. Di tangan suku Zuxi, mereka bisa menjadi kartu truf yang bagus. Tentu saja, Shen Chen tidak akan mengambilnya kembali. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menyerahkan pisau tulang kepada suku sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu agak tidak bertanggung jawab. Anak kecil, jika kamu mendapat masalah nanti, kembalilah. Tidak peduli kesulitan apapun, orang-orang dari suku Zuxi tidak akan pernah mundur. Kamu selalu diterima di sini. Mulut Patriark tua Jeff kering, dan telapak tangannya yang kurus bergetar sedikit, mengambil alih 3 artefak teratas. Imam besar ada di sampingnya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bagi suku itu, pengalaman 6 bulan terakhir lebih seperti hadiah dari surga. 3 hari kemudian, Shen Chen membawa Qiongxi, menemani Caesar dan yang lainnya dalam perjalanan menuju titik pertemuan terdekat. Sepanjang jalan, ada 2 kepala suku yang lebih tua, Jisi dan Bazel, yang memimpin pengawalan yang kuat. Bagi masyarakat suku Zuxi, kepala suku yang kuat ini sepertinya adalah sangat prihatin. Nyatanya, sepertinya ada kebutuhan seperti itu. Setelah meninggalkan Suchun, Qiongqi diam-diam mengingatkan Shen Chen bahwa ada beberapa orang licik di hutan sekitar yang diam-diam mengikuti mereka, termasuk para pelayan yang pernah bekerja dengannya sebelumnya, seorang prajurit. Ini tidak mengherankan, orang mati demi uang, burung mati demi makanan, dan tentara bayaran itu belum disertifikasi secara khusus menghadapi pengkhianat yang tak terbayangkan seperti prajurit ahli, yang disebut kesetiaan terkadang sangat lemah. Itu juga karena Shen Chen tidak mengulangi trik lamanya, dan terus menghabiskan banyak uang untuk mengundang kelompok tentara bayaran untuk melindunginya. Benteng tentara bayaran di pasar hutan itu terlalu informal. Saat mengeluarkan misi, ia tidak dapat mengikuti prosedur paling formal dari Serikat Tentara Bayaran. Kelompok tentara bayaran yang Anda undang mungkin akan menjadi musuh Anda. Poin ini, Patriark tua Jeff dan yang lainnya juga mengingatkan mereka. Patriark tua memberitahu Chen Chen dan yang lainnya bahwa sebagian besar kelompok tentara bayaran di tempat-tempat kecil seperti hutan besar tidak memiliki reputasi yang sangat baik. Tidak layak dipercaya terlalu banyak. Jika Anda ingin mencari bantuan dari kelompok tentara bayaran, setidaknya Anda harus pergi ke kota-kota itu dan pergi ke benteng resmi Serikat Tentara Bayaran untuk mengeluarkan tugas. Anak muda, jangan khawatir, kami 3 orang tua ada di sini. Orang-orang itu tidak berani main-main. Penatua Bazel datang sambil tersenyum, meyakinkan Chen Chen berdua. Hehe, terima kasih para tetua atas perhatian Anda. Ketika Anda pergi ke kota Beikan,
pasti akan ada ucapan terima kasih. Chen Chen juga mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Dia masih belum sepenuhnya yakin apakah orang-orang kuat dari kepala suku Bangor ini benar-benar akan merugikan dirinya sendiri dan Qiongqi sebelum merobek wajahnya, dia masih bisa menjaga hubungan persahabatan. Mendengar kata terima kasih, kedua ketua tetua, Bazel dan Gis, dan para pengawal di sekitar mereka semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan sedikit terharu. Karena mereka mendengar bahwa pemuda ini memiliki sumber keuangan yang luar biasa, dia telah tinggal di suku Zuxi selama lebih dari setengah tahun, dan dia memperlakukan suku tersebut dengan sangat baik. Faktanya, beberapa orang kuat di Departemen Kepala Suku, meskipun mereka dikejutkan oleh prajurit ahli Tuhan, tidak terlalu memikirkannya, sedikit keegoisan tidak lebih dari keinginan untuk mendapatkan bantuan, dari pemuda ini sedikit bagus, jadi saya terus datang untuk mendekat. Patriark tua Jeff benar kelompok Suren relatif lebih lembut setelah mengetahui bahwa dia dan Qiongqi adalah teman penting suku Zuxi. Banyak orang kuat dalam kelompok kepala suku ini juga secara tidak sadar dia juga memperlakukan mereka sebagai teman, tanpa banyak keributan. Kepada orang-orang ini, Shen Chen juga cukup sopan, dia sangat pintar, dan dia telah melihat beberapa hal halus dari orang-orang ini. Mungkin, mereka benar-benar dapat membentuk suasana yang bermanfaat baginya dan Qiongqi. Saudara Shen, jangan khawatir, Sang Patriark telah menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, kami akan berdiri teguh di depanmu. Setelah semua orang pergi, Caesar datang dan berkata dengan suara rendah. Ya, Chen Chen mengangguk sambil tersenyum, dibandingkan dengan basa-basi barusan, pernyataan ini jauh lebih dapat diandalkan. Setengah hari kemudian, kelompok mereka berhasil bergabung dengan pasukan utama. Kepala Bangor memiliki lebih dari selusin suku bawahan di kawasan hutan ini, dan sekarang para pemuda terpilih ini berkumpul bersama, dikawal oleh 3 kepala suku, ke kota Bekan. Sepanjang jalan, orang-orang muda dari suku lain memandang Shen Chen dan Qiongqi dengan kemegahan, karena mereka juga mendengar bahwa kedua pria ini memiliki prajurit ahli di tangan mereka. Di mata beberapa anak muda, bahkan ada pandangan kekaguman, dan mereka secara tidak sadar merasa bahwa memiliki seorang prajurit ulung adalah hal yang hebat. Dibandingkan dengan tim pendamping yang dikirim oleh kepala suku, orang-orang muda dari suku Suren terdekat ini memiliki cinta yang lebih besar untuk Shen Chen dan Qiongqi. Banyak untuk bersikap ramah. Alasannya sederhana, Patriark tua Jeff dan Imam Besar dulu memimpin orang dengan murah hati, dan hubungan antara suku Zuxi dan suku-suku ini juga cukup baik. Selain itu, di antara anak-anak muda ini, mereka mengenal banyak Caesar dan Masu, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki hubungan yang baik, dan mereka menganggap Shen Chen dan Qiongqi sebagai teman hanya setelah beberapa patah kata. Shen Chen diam-diam senang, sepertinya situasinya masih di sisi terang. Di sisi lain, ketiga tetua, Burton, terlihat sedikit tidak wajar saat melihat suasananya, namun secara alami mereka tidak dapat mengganggu komunikasi antar junior. 2 hari kemudian, tim datang ke pasar hutan ribuan mil jauhnya, mereka ingin bermalam di sini, dan kemudian mereka akan membawa susunan teleportasi ke sini besok untuk transfer jarak jauh. Susunan teleportasi di hutan besar cukup jarang, dan ada area breakpoint di mana-mana, jadi sebagian besar waktu saat bepergian di hutan besar, Anda hanya bisa mengandalkan kaki. Penginapan di sini juga cukup sederhana, hanya berupa rumah pohon yang dikelilingi pagar, dan tarifnya pun sangat murah, 2 dewa per malam per orang. Para sesepuh dan pemuda dari masing-masing suku telah menyiapkan uang untuk mereka, sehingga biasanya mereka menanggung sendiri berbagai biaya selama perjalanan. Tikus-tikus itu juga menyelinap ke sini. Qiongqi dan Xiao Panglong pergi jalan-jalan, dan berlari kembali untuk memberi tahu Shen Chen. Apakah ada yang kuat, tanya Shen Chen. Untuk saat ini, mereka hanya beberapa anak muda. Qiongqi menggelengkan kepalanya, mungkin karena dia takut dengan kekuatan kepala suku Bangor, mereka yang berkomplot melawan hukum cukup berhati-hati dan tidak melakukan tindakan besar, skala kejahatan. Kalau begitu abaikan saja untuk saat ini, panggil pria pohon muda itu, dan ayo jalan-jalan di luar, kata Chen Chen sambil tersenyum. Apa yang harus dilakukan? Minum anggur. Sudut mulut Qiongqi meringkuk, dia mengerti, pria ini memang sangat gelap. Setelah beberapa saat, Shen Chen keluar dari rumah pohon 3 kepala tetua, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas perlindungan para tetua di sepanjang jalan, saya ingin mengundang semua orang untuk minum segelas air dan anggur, dan saya di sini untuk mengundang ketiga tetua untuk pergi ke sana bersama. Di dalam rumah pohon, sudut mulut ketiga lelaki pohon tua itu sedikit berkedut, anak ini benar-benar kaya. Hehe, pergilah sendiri, jangan pergi terlalu jauh. Penatua Burton menolak sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu ketiga tetua lainnya. Mata Shen Chen berkilat, dia berbalik dan pergi. Area penginapan tiba-tiba sangat ramai, saya mendengar seseorang akan membeli minuman,
Apakah itu orang kuat dari kepala suku atau pohon muda dari suku-suku itu, mereka semua sangat senang. Sebagian besar pengeluaran mereka cukup ketat, dan tentu saja mereka tidak akan menghabiskan uang dengan sembarangan di sepanjang jalan, tetapi kesenangan tanpa membayar semacam ini tentu saja diterima. Hei, selamat datang, ada banyak orang, semua tamu ras manusia pohon, mau minum apa? Tidak lama kemudian, di sebuah kedai dekat penginapan, terlihat ratusan orang mendorong pintu dan masuk pemilik kedai, seorang manusia domba tua, tiba-tiba tersenyum lebar, dan bergegas keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Ada beberapa grup bisnis baru-baru ini, dan tentara bayaran, sumber utama pelanggan kedai, tidak memenuhi harapan, dan suara kedai menjadi jauh lebih ringan. Penglihatan kambing tua itu tidak buruk, dia dapat mengatakan bahwa kelompok manusia pohon ini harus berpartisipasi dalam pemilihan perang para dewa kuno, lewat di sini sepanjang jalan. Daya beli pelanggan seperti ini umumnya sangat biasa, jadi bos penggembala tidak berencana menjual barang mahal, keuntungannya adalah banyak orang, satu orang minum sebotol anggur singkong termurah, yaitu sekitar 30 atau 40 dikonsumsi. Sekelompok orang pohon, setelah duduk-duduk dengan santai, semua mengalihkan pandangan mereka ke sisi Sen Chen. Dialah yang merawat para tamu, jadi tentu saja dia yang memutuskan apa yang harus diminum. Saya harus mengatakan bahwa perjanjian ini cukup baik dan tidak membuat keributan. Penggembala tua itu terkejut, dan tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang menjadi tuan rumah, dan itu adalah seorang pemuda dari ras manusia yang ingin mengundang manusia pohon untuk minum. Hehe, adikku, arak singkong kita baru saja diseduh, dan cukup segar untuk membuatnya tetap segar. Apakah kamu mau segelas untukmu dan teman-temanmu? Penggembala tua itu datang dan bertanya sambil tersenyum. Sen Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, anggur singkong agak terlalu kering. Teman-temanku lebih suka minum anggur kemiri. Apakah persediaan di sini cukup? Setelah tinggal di suku Zuxi selama lebih dari setengah tahun, Sen Chen secara alami tahu anggur jenis apa yang paling disukai oleh orang-orang pohon. Orang-orang pohon kebanyakan minum anggur bubur pohon, tetapi favorit mereka sebenarnya adalah anggur buah hijau. Anggur buah hijau diseduh dari buah pohon tua, sumber bahannya pasti jauh lebih langka daripada bubur pohon, yang membuat orang pohon sangat mabuk. Anggur puncak. Benar saja, Caesar dan yang lainnya menelan ludah ketika mendengar bahwa mereka tidak minum anggur singkong kering, tetapi anggur beri. Terutama para pemuda dari suku lain sedikit terkejut, tamu dari suku Zuxi ini sebenarnya ingin mengajak semua orang untuk minum arak kemiri, berapa cangkirnya? Apakah kamu benar-benar ingin nanas? Bahkan lelaki tua domba itu sedikit bingung. Dia memiliki sebuah kedai minum, jadi dia secara alami tahu apa yang paling disukai manusia pohon itu. Tapi masalahnya, anggur buah besar itu tidak murah, 10 tembok dewa bisa membeli 1 gelas, secara relatif, anggur singkong jauh lebih intim, 1 tembok dewa bisa membeli 3 gelas, jika ada begitu banyak orang, Anda bisa mendapatkan sedikit diskon. Yah, jika ada cukup, beri kami bilah buah besar. Sen Chen mengangguk dan berkata, sementara Qiong Si cemberut di samping. Dia dan naga kecil gemuk itu sebenarnya ingin minum anggur berumur hijau. Kupikir dia akan pergi undang para pengkhianat ini untuk minum anggur berusia hijau. Ya, saya jamin cukup, adik laki-laki itu sangat tampan, tunggu, saya akan segera menyajikannya untuk Anda dan orang-orang pohon Anda. Pria kambing tua itu tersenyum seperti bunga, dan buru-buru memanggil pembantu untuk menuangkan anggur. Lama ribut, saya salah, pemuda ras manusia ini berkantong tebal. Meminum anggur beri yang manis dan lembut, sekelompok orang pohon sangat menikmatinya. Bagi beberapa orang pohon yang tidak memiliki terlalu banyak ide, setelah meminum segelas anggur ini, kesukaan mereka terhadap pemuda itu juga meningkat pesat. Yang membuat semua orang semakin heboh adalah pemuda itu tidak sekedar mengajak mereka minum, lalu membiarkan pemilik kedai terus menyajikannya, seolah ingin membiarkan semua orang minum sepuasnya. Ayo makan daging kering dan buah yang diawetkan juga, sapa Sen Chen, dan dia meminumnya sendiri. Rasa anggur buah hijau tidak buruk, tapi rasanya agak manis, dan Chen Chen sendiri tidak terlalu suka itu. Qiong Si dan Xiao Panglong juga tidak menyukainya, sementara itu, mereka menyelinap ke kambing tua itu dan meminta beberapa cangkir anggur berumur hijau. Setelah minum lebih dari 1 jam, Sen Chen memanggil kambing tua itu untuk datang membayar tagihan sampai semangat semua orang memudar. Adik laki-laki, kamu minum 815 cangkir anggur beri, 10 cangkir anggur berumur hijau, total 10.500 senbi. Adik laki-laki, jika kamu mengurus bisnis di sini, kamu tidak akan mengenakan biaya sepersekian pun, cukup bayar saya 10.000 senbi. Kambing tua tersenyum, dia membawa buku itu dan berkata. Mendengar bahwa sekelompok Trin telah meminum lebih dari 800 gelas anggur beri, mereka langsung sedikit malu. Oke,
Kemasi 2000 cangkir anggur buah hijau lagi untuk saya ambil, dan kemudian saya harus mengemudi jauh. Sen Chen mengangguk sambil tersenyum, dan membayar kambing tua itu 30.000 senbi. Oke, tunggu, aku akan segera mengisi ember untukmu. Kambing tua itu tersenyum lebih cerah setelah mendengar ini, sementara sekelompok manusia pohon sedikit tercengang. Di malam hari, ketika Sen Chen kembali ke penginapan dengan sekelompok pria pohon mabuk, ketiga kepala suku itu sedikit tidak nyaman. Di jalan keesokan harinya, sikap pria pohon muda dari suku-suku ini terhadap Sen Chen menjadi semakin akrab, beberapa pria bahkan mulai memanggil saudara-saudari Sen Chen. Orang ini sangat licik. Di belakang Caesar, Masu, seorang manusia pohon, sedikit kesal. Saya pikir ini sangat bagus. Semua orang rukun dan menyimpan beberapa perselisihan yang tidak perlu, kata Caesar tidak setuju. Kamu tidak berbicara untuk pria itu karena gadis itu? Kan dia jelas mencoba untuk membeli hati orang dengan sengaja, sayang sekali. Masu berkata dengan marah, dia sedikit tidak nyaman. Bagaimana mungkin Nona Qiongqi berkata bahwa dia tidak menyukaiku? Caesar terkejut ketika mendengarnya, dan berkata dengan senyum masam, terlihat sangat terluka. Beberapa hari kemudian, di daerah pegunungan, Sen Chen dan kelompoknya disergap oleh sekelompok bandit lokal, termasuk manusia serigala dan tentara bayaran. Jelas bahwa beberapa orang yang mengikuti di sepanjang jalan, melihat uang itu, bergabung dengan bandit lokal dan melakukan penyergapan. Semua pengkhianat bangkit untuk bertarung, dan saat ini, sikap ketiga tetua kepala suku Bangor juga berubah menjadi lebih positif. Anak muda, tampaknya ada banyak musuh. Untuk mengurangi korban, saya berharap untuk meminjam pisau tulang itu. Penatua Gis datang sendiri, tersenyum dan meminta prajurit utama Tuhan. Hati Qiongqi menegang, apakah dia benar-benar kehilangan kesabarannya ketiga lelaki tua ini? Jelas tidak mau mempermainkan ide tentara Tuan Dewa, sebenarnya mulai mempermainkan. Meskipun orang menyebalkan yang menyergap mereka datang dengan ganas, ketiga pemimpin dan tetua ini sendiri sangat kuat, tidak mungkin seorang jenderal dan dua dewa teratas tidak dapat menghadapinya. Namun, mereka datang ke sini pertama kali untuk meminjam prajurit utama dewa, yang mungkin karena motif tersembunyi tidak minum. Hehe, apa yang dikatakan tetua itu sangat benar, Qiongqi, jangan malas, cepat dan bawakan pisau tulang untuk membantu, kata Sen Chen dengan senyum tipis, menatap gadis hijau itu. Oh, Qiongqi menjulurkan lidahnya, mengambil pisau tulang putih giok, dan berjalan menuju medan perang. Hehe, Penatua Gis tersenyum, tetapi di matanya yang dulu, dia jelas tidak senang. Anak ini membicarakannya, jelas dia datang untuk meminjamnya, tetapi anak ini membiarkan gadis kecil itu mengambilnya untuk menyerang. Ledakan. Setelah beberapa napas, prajurit ahli dewa menunjukkan kekuatan besar di medan perang, dan di tangan Qiongqi, pisau tulang itu juga sangat kuat. Orang-orang muda pohon dalam pertempuran, serta orang-orang kuat dari kepala suku, cukup terkejut, ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka untuk melihat kekuatan prajurit Dewa Guru, dan itu memang sangat menakutkan. Nyatanya, kelompok manusia pohon ini saja sudah cukup untuk menghadapi bandit yang menyerang, dan tidak ada ketegangan untuk bergabung dengan mereka dengan pisau tulang giok putih. Namun, ketiga tetua Berten tampaknya tidak terlalu senang dengan kemenangan yang diharapkan ini. Pada malam hari, semua orang berkemah di hutan yang rimbun. Banyak orang pohon berkumpul, meminjam pisau tulang giok putih dari Chen Chen untuk memperluas wawasan mereka. Mengenai hal ini, Sen Chen tidak menghargai sapunya, mengeluarkannya, dan membiarkan orang-orang pohon ini bergiliran memainkannya, karena dia tahu bahwa kebanyakan orang pohon dalam tim tidak terlalu banyak berpikir, mereka hanya ingin tahu. Setelah kerumunan bubar, Qiongqi bercanda tampaknya hari-hari stabilitas kita akan segera berakhir. Sen Chen mengarahkan matanya dan mengangguk setuju. Pada siang hari, Penatua Gis datang untuk meminjam pisau tulang giok putih, yang merupakan sinyal yang agak buruk. Bisa dibayangkan jika dia meminjamnya saat itu dan ingin mendapatkannya kembali, itu tidak akan mudah, dan pihak lain pasti akan menggunakan banyak alasan untuk berbohong. Mati malam. Saat itu, beberapa mil jauhnya dari kamp, U-200B 3 sosok lansia satu persatu datang ke sebuah bukit. Itu adalah tiga tetua Berten. Old guys, sepertinya idemu tidak bisa diandalkan. Elder Bazel tersenyum main-main. Anak manusia itu sangat berhati-hati. Kurasa dia tidak mempercayai kita tiga hantu tua sejak awal, kata Penatua Gis dengan wajah agak jelek. Kejadian pada siang hari membuatnya merenung. Putra ini duduk di atas penguasa para dewa, dan asal-usulnya jelas tidak sesederhana yang dia klaim, kata Penatua Berten dengan dingin. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita menginginkan sesuatu yang keras, tanya Bazel. Aku khawatir itu tidak benar. Bocah itu sangat licik. Dia berkelahi dengan anak muda sekarang. Jika kita bertarung dengan paksa,
akan sulit untuk menyenangkan. Selain itu, suku Zuxi dan hantu tua batu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Penatua Gis menggelengkan kepalanya. Jika semuanya begitu mudah, tidak perlu memeras otak untuk menemukan jalan. Mari kita lihat dulu, saya harap anak itu akan lebih pintar. Dengan situasinya saat ini, dia tidak bisa lagi menyimpan pisau tulang. Jika kita tidak mengambilnya, seseorang akan datang untuk mengambilnya. Pertempuran sebelumnya di Zuxi desa memiliki beberapa diperkirakan berita tentang ikan yang lolos dari jaring telah menyebar ke kepala setengah orc seperti Riva dan Fei Zuan, dan orang-orang itu pasti akan tergoda saat itu. Penatua Burton mendengus dingin. Pada awalnya, pikiran mereka tidak terlalu kuat, tetapi hari ini ketika mereka berjalan dengan pemuda itu, begitu mereka melihat pria itu, mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa dia memiliki senjata dewa yang sangat kuat padanya. Saya harus mengatakan bahwa beberapa hal dapat benar-benar merusak hati orang-orang. Orang-orang pohon muda itu memiliki ide-ide sederhana, terutama karena mereka tidak berpikir mereka memiliki kemampuan untuk mengambilnya, tetapi ketiga kepala suku dan tetua berada dalam situasi yang berbeda. Dengan demikian percaya diri, mereka benar-benar enggan berpisah dengannya. Hal itu berakhir di tangan yang salah. Tidak lama setelah ketiga lelaki pohon tua itu meninggalkan kemah, di bawah malam, sosok muda diam-diam menghilang ke kedalaman hutan. Shen Chen tidak akan mengikuti ketiga hantu tua yang semakin gelisah, tetapi dia dalam masalah. Lebih tepatnya, itu adalah sesuatu dalam dirinya yang memiliki perubahan yang mengerikan. Saat ini, di dalam tas Qiankun, patung humanoid gelap memancarkan cahaya aneh. Itu adalah boneka perang yang diambil dari kuil Yashi saat itu. Penampilan benda ini ditutupi dengan lapisan obsidian spar, yang merupakan bahan penyegel terkuat di alam dewa, masuk akal bahwa tidak akan ada kecemerlangan yang akan dilepaskan. Perubahan semacam ini membuat Shen Chen agak gelisah. Para tetua kuil Yashi telah memberitahunya bahwa ada beberapa masalah yang tidak diketahui dengan benda ini. Setelah diambil dari kuil Yashi, benda itu akan terbang kembali dengan sendirinya setelah beberapa saat. Awalnya sesepuh Yell Temple mengatakan bahwa batas waktu terpendek adalah setengah tahun, tapi sekarang sudah hampir 4 tahun, dan setengahnya sudah sangat sepi, mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh. Apa yang terjadi? Shen Chen bertanya dengan suara rendah setelah dia berlari ke area tersembunyi di hutan dan masuk ke sebuah gua. Aku perlu melihat lebih lama lagi, kata Gu Jing, sekelompok cahaya putih menyelimuti patung hitam itu, dan memata-matai cerita di dalamnya. Baru saja Gu Jing yang tiba-tiba terbangun dan mengingatkan Shen Chen bahwa benda ini telah berpindah. Mendengar ini, Shen Chen merasa sedikit gelisah, menilai dari apa yang terjadi pada kuil Yell saat itu, benda ini mungkin bukan harta karun. Itu juga bisa menjadi hal yang jahat. Saat ini, tubuhnya tidak memiliki kekuatan apapun, dan masih banyak orang yang mengawasinya di luar. Jika ada masalah dengan pakaian yang dia kenakan, dia benar-benar tidak berdaya. Saya harap dia terlalu khawatir. Sepertinya ada sesuatu yang terbangun di dalam. Aku mendengar suara memanggil Gu Jing terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata. Mendengar kata-kata Gu Jing, Shen Chen terdiam karena takjub, boneka aneh yang dilapisi emas obsidian ini benar-benar pulih. Kedengarannya agak menakutkan, Anda tahu, berapa banyak generasi bangsawan besar yang telah melewati kuil Yashi, dan mereka telah menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak pernah memecahkan misteri hal ini, kepada mereka. Padahal, itu untuk mengalihkan potensi bencana, diperkirakan Tempel Yell asli sudah memahami beberapa situasi, jadi tidak mau menyimpan benda ini di kuil, karena takut menarik orang tak dikenal dan langsung mengguncang fondasi, seluruh candi. Shen Chen sendiri menebak bahwa kemungkinan besar hal ini adalah hal yang jahat. Mendengar apa yang dikatakan Gu Jing saat ini, hatinya menjadi semakin berbulu. Apa sebenarnya yang bangun? Shen Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak jelas saat ini. Sepertinya benda berdebu yang memanggil sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal di dunia luar. Itu terlalu kuat dan mengisolasi beberapa kekuatan suci. Bahkan jika itu, sulit untuk memata-matai akar penyebabnya, itu hanya bisa membuat tebakan kasar berdasarkan beberapa persepsi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan membuang benda ini? Shen Chen bertanya dengan cemas. Meskipun mereka berjanji untuk membantu kuil Yashi untuk mengambil benda ini dari kuil Yashi, mereka tidak berjanji untuk menyimpannya, mereka sepanjang waktu. Apalagi ini adalah benua dataran hijau, dan jaraknya ratusan juta mil dari benua 5 elemen, dia sudah sangat menarik, dan bagaimanapun juga, dia tidak akan sebodoh itu untuk membakar dirinya sendiri. Tidak perlu sekarang, boneka ini hanya dihidupkan kembali sebagian, dan itu memanggil sesuatu. Kurasa, ada sesuatu yang hilang di benua hijau asli ini. Gu Jing berkata dan, selama proses bangun, boneka ini, ada kekuatan rahasia yang mengerikan dilepaskan, tetapi diisolasi oleh emas obsidian,
kekuatan itu, jika digunakan dengan benar, dapat menjadi kartu truf Anda saat ini untuk menghadapi beberapa ancaman saat ini. Kekuatan rahasia macam apa itu? Shen Chen bertanya dengan cepat. Terkutuk, kata Gu Jing. Ini wajah Shen Chen ketakutan, benda ini benar-benar tidak baik, dan dalam proses kebangkitan, ia melepaskan kekuatan kutukan yang mengerikan. Dalam sekejap, Shen Chen semakin merasa bahwa jika dia terus membawa boneka hitam seperti patung ini di sisinya, apakah dia akhirnya akan bunuh diri? Ini belum selesai. Sangat sulit untuk bangun sepenuhnya. Setidaknya diperlukan kekuatan eksternal untuk melepaskan segel tiang obsidian, jelas Gu Jing. Lalu bagaimana saya harus menggunakannya sekarang? Shen Chen berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang dia benar-benar membutuhkan beberapa kartu hall untuk mengatasi masalah di depannya. Tidak hanya kecemasan yang tumbuh dari 3 kepala suku dan tetua manusia pohon, tetapi juga lingkungan sekitarnya juga tidak menguntungkan baginya. Meskipun ketiga lelaki pohon tua itu tidak mengatakannya dengan jelas, Shen Chen dengan kasar menebak bahwa setelah berita hari itu bocor, itu pasti akan menarik ketamakan beberapa makhluk yang kuat. Di tim saat ini, dia dapat menggunakan beberapa rencana untuk menyeimbangkan ambisi dari 3 trin lama, tetapi jika ada makhluk kuat yang mengejarnya, mungkin tidak akan mudah untuk menyelesaikan sesuatu saat itu. Kepala dan tetua hari ini, mungkin tidak akan berjuang sampai mati untuk dia dan Qiongqi. Meskipun saya belum memulihkan vitalitas saya dapat menggunakan beberapa kekuatan manik kesengsaraan guntur surgawi, di bawah stabilitas 5 elemen, untuk memotong lubang kecil di batu kristal hitam pada boneka itu. Dalam hal itu kasus, kekuatan kutukan yang kuat akan disemprotkan dan menjadi senjata tajam untuk membunuh musuh. Gu Jing memberitahunya. Tidak hanya Shen Chen, dia juga terluka parah dalam bencana terakhir. Setelah membuat pembukaan, bagaimana Anda menutup celah itu? Shen Chen bertanya dengan cemas, dan dia tahu bahwa boneka pertempuran ini sekarang menjadi benda tanpa pemilik, dan kekuatan kutukan dilepaskan, tetapi tidak akan mengenali siapapun, siapa-siapa saja yang didekati tidak beruntung, termasuk dirinya sendiri. Gunakan kekuatan Tianheng di Kuali Fengshen untuk mendesak roh kekacauan purba untuk menyegelnya. Keduanya adalah benda penyegelan yang sangat baik, jadi itu bukan masalah, kata Gu Jing, tentu saja juga memberikan retret untuk Perdana Menteri Shen Chen. Yah, mari kita lakukan dengan cara ini, kuharap orang-orang itu tidak mengacaukanku, kalau tidak aku akan membuat mereka terlihat bagus. Shen Chen mengangguk berat, tatapannya sedikit dingin. Agar Gu Jing begitu serius, kutukan semacam itu pasti sangat menakutkan, bahkan Shen Chen sendiri takut akan hal ini, dan dia tidak ingin menggunakannya dengan mudah. Tetapi jika seseorang mendorongnya terlalu keras, tidak ada yang perlu diragukan. Dalam perjalanan kembali, Shen Chen ragu-ragu dan berkata apakah kutukan dalam boneka perang ini merupakan kekuatan eksternal, atau dari dirinya sendiri. Jika itu kutukan asing, itu lebih baik, tetapi jika itu berasal dari boneka perang itu sendiri, tidak ada keraguan bahwa itu pasti hal yang sangat jahat, dan bahkan di bawah kristal hitam, mungkin ada segel roh jahat yang tak terbayangkan. Jika demikian, maka setelah mengatasi kesulitan ini, Shen Chen juga akan menemukan cara untuk membuangnya secepat mungkin, tidak ingin bermain api dan membakar dirinya sendiri. Sulit untuk mengatakannya sekarang, tapi satu hal yang pasti, benda ini tidak akan terbang kembali ke kuil aslinya lagi, kata Gu Jing. Apakah karena jaraknya terlalu jauh? Shen Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, dataran hijau dan benua 5 elemen memang terlalu jauh untuk diukur dengan alasan. Tidak, itu terutama karena bagian dalam benda ini sudah mulai pulih perlahan, dan tidak perlu terbang kembali. Gu Jing berkata orang-orang di kuil pada saat itu mungkin juga memperhatikan ini, dan pada saat yang sama waktu, mereka merasakan rahasia kutukan yang mengerikan dengan metode rahasia. Baru kemudian saya mencoba segala cara untuk menyingkirkannya. Lalu mengapa benda ini terus terbang kembali ke Temple of Yeld? Seharusnya ada sesuatu yang ingin dia panggil kembali, tapi sekarang, dia mungkin mencoba untuk secara paksa memanggil kembali benda itu ke dirinya sendiri. Gu Jing menebak seperti ini. Tadi, rasanya hati-hati, dan memang terasa ada kekuatan misterius yang menariknya, tapi situasinya sedikit berbeda. Bukan karena ada kekuatan untuk mengembalikan boneka perang ini, tetapi dalam proses pemulihan boneka perang ini, ada kekuatan rahasia yang ingin menyedot sesuatu dari tempat yang jauh. Kuharap ini bukan malapetaka. Shen Chen diam-diam menghela nafas. Meskipun dia sedikit gelisah, sepertinya tidak ada pilihan yang lebih baik sekarang. Malam itu, di daerah perbatasan negara salju benua 5 elemen, sebuah kuil yang berdiri di tengah angin dan salju benar-benar meledak. Di singgasana agung, penguasa besar Yeld bersinar di sekujur tubuhnya, dan hukum agung serta kekuatan keyakinan beredar di sekujur tubuhnya, dan kecemerlangan seluruh kuil terkumpul. Namun, masih ada keringat dingin di dahi Lord Yeld, seolah-olah dia berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan.
Di atas tengah aula utama kuil, cahaya dan bayangan biru, seperti tubuh roh yang memancarkan pesona peri, sangat normal dan ingin meninggalkan tempat ini. Kecemerlangan seluruh kuil tampaknya tidak mampu menahannya. Cepat, dekati dengan kekuatan penuh, jangan biarkan terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Benda jahat itu tidak kembali selama beberapa tahun, mengapa ada yang salah dengan benda ini lagi? Jangan simpan, ini adalah peri, ini adalah harapan kebangkitan kuil kita, dan tidak boleh hilang apapun yang terjadi. Di sekitar aula utama, sekelompok pria kuat dari kuil berteriak dengan suara serak, berusaha sekuat tenaga. Begitu dia bergerak, semua tetua kuil muncul, mengertakkan gigi satu persatu, mencoba menarik kembali tubuh roh biru misterius itu. Hal jahat dibawa pergi oleh sekelompok orang luar biasa itu selama hampir 4 tahun, melebihi rekor sebelumnya. Saat semua orang di kuil Yasi diam-diam bersukacita atas kejadian ini, perubahan tak terduga muncul kembali malam ini. Tubuh spiritual biru, yang ingin disegel oleh penguasa kuil di masa lalu dengan cara apapun, tiba-tiba menerobos 12 segel dan ingin melarikan diri. Nyatanya, para sesepuh Yel Temple tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang tersebut. Saat boneka perang ditemukan, Candi Yasi mendapatkan benda lain secara tidak sengaja, yaitu tubuh roh berwarna biru ini. Pada awalnya, generasi pembangkit tenaga kuil mengira itu adalah roh primordial dari pembangkit tenaga tertentu, tetapi kemudian menemukan bahwa ini bukan masalahnya, tubuh roh biru ini memancarkan aura yang tidak dapat dikagumi, seolah-olah melampaui kecemerlangan jalan ilahi. Karena itu, para penguasa kuil dari generasi itu berpikir untuk menggabungkannya ke dalam tubuh mereka seolah-olah mereka telah menemukan harta karun, namun pada akhirnya mereka gagal karena kekuatan mereka yang terbatas. Namun, justru karena upaya itulah penguasa kuil generasi pertama yang memperoleh benda ini menjadi semakin yakin bahwa itu adalah benda peri yang cukup untuk menggoda bahkan seorang kaisar dewa. Karena dalam proses mencoba bergabung, begitu tubuh roh biru memasuki tubuhnya, dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun kekuatan semacam itu berumur pendek, tampaknya telah melampaui tingkat Raja Dewa. Sejak itu, tubuh roh biru ini telah dianggap sebagai tabu tertinggi oleh kuil Yasi, dan upaya terbaik kuil untuk melestarikannya layak dilakukan, dan itu juga merupakan rahasia utama kuil. Dan para penguasa kuil dari segala usia akan mencoba mengintegrasikan mereka untuk mencapai impian mereka naik ke langit selangkah lebih maju, tetapi tidak ada yang pernah mencapai keinginan mereka, termasuk generasi penguasa Yelt saat ini yang saat ini mengerahkan kekuatan mereka di atas tahta. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk mempertahankannya? Melihat kecemerlangan seluruh kuil hampir tidak dapat menekan tubuh roh biru, ada sedikit kekecewaan di mata agung penguasa Yelt yang agung. Semua pusat kekuatan kuil di aula utama, terutama para tetua, berwajah pucat, dan sulit untuk menerima hasil ini. Kemungkinan ada yang tidak beres dengan benda jahat itu. Tanpa diduga, bahkan jika kita mengirim benda itu pergi, kita tetap tidak akan memiliki kedamaian. Pada akhirnya, semuanya tidak akan ada apa-apanya. Penatua Agung kuil itu gemetar, penuh belas kasihan. Alasan mengapa kuil Yasi mencoba segala kemungkinan untuk mengusir boneka gelap itu tentu saja karena kebutuhan. Kedua hal tersebut digali di tempat yang sama dan diperoleh oleh kuil Yasi pada waktu yang sama, tetapi keduanya memiliki pengertian yang sangat berbeda. Tubuh spiritual biru ini sekilas luar biasa bagi siapapun yang memiliki sedikit penglihatan. Bahkan semakin kuat orang tersebut, semakin mereka dapat merasakan kengerian benda ini. Kuil Yasi bahkan berpikir untuk membayar upeti ke kuil es dan salju sebagai ganti ratu yang mulia nikmat. Namun, penguasa kuil Yasi di masa lalu memiliki ambisi yang lebih besar dan tidak melakukan itu, tetapi mempertahankan hal ini sampai sekarang. Di sisi lain, boneka hitam pekat itu tidak berguna, dan ada banyak hal aneh dan menakutkan. Salah satunya adalah benda itu tidak dapat diambil dari kuil Yasi, sejauh apapun itu berjalan, ia akan terbang kembali dengan sendirinya, dan kedua, nenek moyang kuil Yasi pernah mengundang praktisi spiritual yang kuat untuk melihat bagian dalam dari emas obsidian dengan kekuatan rahasia jiwa kondisi. Pada akhirnya, praktisi spiritual yang kuat itu memuntahkan darah dan menderita luka berat. Dia terkejut memberitahu bahwa ada kutukan yang mengerikan di dalamnya. Jika kekuatan itu dicurahkan sepenuhnya, itu akan cukup untuk membalikkan seluruh kuil, dan bahkan seluruh kota, dari Yelt, menjadi tempat terkutuk. Terlebih lagi, setiap kali si Ekui terbang kembali, meskipun tidak akan melukai siapapun, setiap kali akan jatuh ke ruang rahasia tempat tubuh roh biru disegel. Intuisi memberitahu kuil tingkat tinggi pada generasi itu bahwa keduanya harus berhubungan. Hal ini membuat para penguasa kuil Yasi khawatir suatu hari nanti, bencana yang tidak menyenangkan akan menimpa kuil Yasi. Oleh karena itu, sebenarnya, dahulu kala, kuil Yasi tidak memiliki harapan bagi pemimpin jahat itu, berpikir bahwa jika benda itu tetap ada di sini, itu tidak hanya akan menjadi bencana bagi kuil,
tetapi juga dapat menyebabkan mereka kehilangan warna biru ini. Tubuh roh memancarkan pesona peri pada akhirnya. Tapi sekarang, tampaknya semua dugaan telah menjadi kenyataan. Lord Yasi dan yang lainnya tidak tahu apakah memang ada masalah besar dengan pemimpin jahat yang tidak tahu di mana dia sekarang, tetapi intuisi mereka memberitahu mereka bahwa kepergian peri yang tiba-tiba harus terkait dengan ini. Ledakan. Tiba-tiba, sinar pelangi jatuh dari tubuh roh biru itu, seperti pedang peri, langsung memotong semua kekuatan tarikan yang tak terlihat. Seluruh kuil Yasi berguncang hebat, menyebabkan banyak kekuatan di kota Dewa Yasi menjadi panik. Mereka tidak tahu masalah apa yang dihadapi kuil tersebut. Hanya beberapa barang antik tua di kota yang samar-samar menebak apa yang terjadi, meskipun kuil Yasi telah lama menyimpan berita secara ketat, ada desas-desus sejak lama bahwa kuil Yasi membawa kembali dua hal luar biasa dari luar. Sekarang, seharusnya dua hal itu yang salah. Memanggil. Setelah memotong daya tarik yang kuat dari Dewa Yasi dan yang lainnya, tubuh roh biru terbang keluar dari kuil tanpa terkendali larangan dan penghalang dari kuil-kuil itu tampak seperti kertas, tidak dapat menghalanginya dengan cara apapun. Termasuk Tuan Besar Yelt, semua orang kuat di aula berdarah dari hati mereka, seolah-olah mimpi yang telah berlangsung selama beberapa generasi hancur di depan mata mereka dalam sekejap. Ada gangguan besar di kota Dewa Yelt, tetapi di hutan benua asal hijau yang jauh, malam sangat sunyi. Ketika Shen Chen berbalik, Penatua Gis juga muncul dengan tenang, berdiri di sana menatapnya, dan berkata dengan senyum tipis anak kecil, hutan besar itu sangat berbahaya, dan ada binatang buas yang tak ada habisnya. Anda tidak memiliki jejak kekuatan suci, jadi kamu tidak bisa menyelinap keluar sendirian seperti ini. Nah, jika perlu, biarkan aku menemanimu. Hehe, terima kasih tetua atas perhatian Anda, saya hanya pergi untuk mempermudah. Shen Chen mengepalkan tinjunya dan tertawa, lalu kembali ke tendanya tanpa banyak bicara. Penatua Gis juga berbalik dan pergi. Ada binar di mata lamanya. Ini benar-benar bukan waktunya bagi mereka bertiga untuk pergi sekarang. Mungkin, mereka melewatkan kesempatan bagus. Keesokan harinya, tim melanjutkan perjalanan lagi, bolak-balik melewati hutan besar. Seberapa jauh kesusunan teleportasi berikutnya Shen Chen memandang Caesar dan yang lainnya dan bertanya. Tadi malam, Qiongqi mendengar banyak desas-desus di luar kamp. Sepertinya ada orang yang kuat yang datang diam-diam untuk menyelidiki situasinya. Sesuatu mungkin terjadi selanjutnya. Dari peta, seharusnya ada beberapa ribu mil. Caesar melirik ke kulit kayu tua, dan berkata tapi setelah berjalan ratusan mil, kita bisa memasuki sebuah lorong, dan kemudian kita bisa mengemudikan kapal dewa ke depan. Bepergian di hutan besar cukup khusus, ketika Anda bisa terbang di langit dan ketika Anda tidak bisa, Anda membutuhkan banyak pengalaman, jika tidak, Anda akan menghadapi masalah besar. Adapun saluran yang disebutkan Nishizawa sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa, yaitu relatif aman di rute tertentu. Pada rute tersebut, tidak perlu melakukan perjalanan melalui hutan dengan berjalan kaki, dan Anda dapat mengendarai perahu dewa untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Orang pohon selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan tidak akan mudah terbang di langit pada rute yang tidak aman. Tentu saja, kehati-hatian semacam ini juga sangat masuk akal. Di sepanjang jalan, Shen Chen melihat banyak bangkai kapal dan tulang-tulang kapal dewa berserakan di hutan. Caesar memberitahu Shen Chen bahwa itu adalah sebagian besar keberadaan yang kuat di hutan, atau hantu sial yang ditembak mati oleh perampok dan penyamun, berasal dari kelompok bisnis, karena makhluk di hutan besar tidak akan mengambil risiko dengan mudah, dan mereka lebih menghargai lingkungan hidup di sekitarnya. Untuk binatang buas tingkat dewa atau orang kuat, indera ilahi hanya dapat mencakup hutan paling banyak beberapa mil, tetapi jika berada di langit yang tidak terhalang, indera ilahi dapat mencakup area seluas lebih dari 100 mil. Bisa dibayangkan seberapa besar perbedaan ini. Tidak baik, sepertinya kita dikelilingi oleh orang-orang. Setelah berjalan selama beberapa jam, Tetua Bazel tiba-tiba berkata. Kedua tetua, Burton dan Gis, juga mengerutkan kening dan mengangguk. Dalam proses bergerak maju barusan, mereka menyadari bahwa ada beberapa orang licik yang berkeliaran lebih jauh, dan mereka memiliki momentum untuk membentuk lingkaran pengepungan. Sekarang, orang-orang itu benar-benar telah berkumpul, dan mereka akan membuat pangsit untuk mereka. Qiongqi mengangguk di lingkungan hutan yang besar, dia memiliki perasaan yang tajam dan juga menyadari situasinya. Berapa banyak kamu yang datang? Shen Chen bertanya dengan lembut, tidak bingung, karena dia sudah menduga bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Sejak mereka meninggalkan desa Zuxi, seseorang telah mengikuti mereka secara diam-diam, mengikuti mereka sepanjang jalan. Banyak, kata Qiongqi dengan serius. Suara mendesing. Benar saja, saat melewati kawasan hutan yang jarang, di balik pohon-pohon besar di kejauhan, tiba-tiba sejumlah besar sosok muncul dan dengan cepat bergerak menuju sisi ini. Ada orang dari segala arah,
dan jumlah orang yang datang cukup banyak, dan mereka pasti bukan orang menyebalkan dan perampok biasa. Tampaknya itu adalah orang-orang dari beberapa kekuatan, di antara orang-orang yang bergegas ke depan. Shen Chen melihat beberapa setengah orc dengan aura ganas dan mata dingin. Benar saja, mereka berasal dari kepala suku Liwa, Fei Guan, dan Hei Feng. Penatua Berten dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Orang-orang kuat yang mengelilingi mereka saat ini memiliki setidaknya 2 lusin kelompok orang, tetapi mereka kebanyakan berasal dari 3 kepala suku di daerah ini. Namun, mungkin karena tergesa-gesa datang, sebagian besar dari orang-orang itu adalah orang-orang kuat yang dikumpulkan oleh suku. Dalam waktu sesingkat itu, agak tidak realistis bagi orang-orang itu untuk merekrut orang-orang kuat dari kepala suku, jadi mereka berkolusi satu sama lain dan berkumpul cukup banyak orang yang datang. Teman-teman ras manusia pohon, kami tidak berniat menjadi musuh bagimu, dan aku berharap untuk menyerahkan kedua orang itu. Seorang pemimpin manusia serigala melangkah maju, matanya bersinar dingin, dia menatap lurus ke arah Shen Chen, ada jejak keserakahan di kedalaman matanya. Itu benar, anak ini menggunakan tentara ahli Tuhan untuk membunuh Hao Song. Sebagai saudaranya yang baik, aku memiliki kewajiban untuk membalaskan dendamnya. Dengan mudah bermain melawan ketiga Berten. Ini juga normal. Bagaimanapun, ketiga Berten adalah tetua dari kepala suku, dan status mereka jauh lebih tinggi daripada anggota suku biasa. Jika mereka saling bertentangan hari ini, pasti akan ada beberapa masalah di masa depan. Dan di antara mereka, orang-orang kuat dari pemimpin mereka sendiri belum datang. Selain itu, kekuatan ketiga lelaki pohon tua ini juga cukup mengesankan. Ada 1 jenderal dewa dan 2 dewa teratas, yang memberi banyak tekanan pada mereka. Tentu saja, itu hanya sedikit keengganan, karena saya berani datang, saya secara alami bersiap untuk yang terburuk. Sisi baiknya, bahkan tidak ada 1 dewa jenderal dalam kelompok orang ini yang berani datang ke sana-sini, tetapi ada beberapa dewa top. Dan sekarang semua orang dapat melihat bahwa tugas utama dari 3 tetua Berten adalah untuk mengawal anak-anak muda itu ke kota Bekan. Jika pertempuran besar benar-benar akan terjadi di sini, orang-orang muda pohon itu, terutama orang-orang pohon junior di bawah para dewa, saya khawatir akan ada banyak korban. Ketiga lelaki tua itu seharusnya tidak mengabaikan hal ini. Aku harap ketiga tetua tidak mempersulit kita. Seorang pria harimau jangkung dengan jubah bela diri, kepalanya yang besar penuh dengan keganasan. Pemimpin orang harimau cukup kuat, saya khawatir dia telah mencapai puncak para dewa, dan dia hanya selangkah lagi dari para dewa. Dan Penatua Berten hanyalah seorang jenderal pemula, jadi pemimpin harimau yang kuat ini tidak terlalu takut pada hantu tua itu, dan kata-katanya cukup kasar. Ada begitu banyak junior muda dari Rastrin, kami tidak ingin menyakiti mereka dengan mudah, kata seorang pria berwajah pucat dengan senyum tenang, putus asa. Kulit orang ini bersisik, mulutnya memiliki 2 taring yang sangat tajam, dan matanya keruh, jelas dia adalah pemimpin dari manusia ular. Sebagian besar orang kuat yang mengelilingi Shen Chen dan yang lainnya adalah setengah orc, tetapi mereka bukan dari kepala suku yang sama, orang ular, orang harimau, manusia serigala, orang memalukan, orang beruang, semuanya memiliki tim sendiri. Selain itu, ras seperti goblin, zombie pohon, dan hantu batu juga dicampur oleh suku-suku, dan mereka semua jelas mendambakan prajurit dewa di tangan Shen Chen. Hanya ada 1 prajurit dewa guru. Dengan begitu banyak dari kalian, apakah itu cukup? Saat ketiga tetua Berten ragu-ragu, Chen Chen tertawa. Orang-orang ini mengirim mata-mata untuk mengikuti mereka begitu lama, dan akhirnya memilih melakukannya di sini. Jie, nak, tidak perlu main-main. Kami akan mencari cara untuk membagi barang-barang. Pemimpin manusia ular tertawa aneh. Orang-orang ini tidak bodoh, dan mereka sepertinya telah mendiskusikan hal-hal ini sebelum mereka datang. Tentu saja, jika kamu bijaksana dan mengikuti kami dengan patuh, mungkin kami tidak akan mempermalukanmu terlalu banyak. Pemimpin werewolf berkata dengan dingin. Pemimpin manusia serigala ini juga merupakan tokoh penting dalam suku manusia serigala. Suku mereka tidak ada hubungannya dengan serigala kapak, dan mereka jarang berkomunikasi satu sama lain di hari kerja. Sebelumnya, ada manusia serigala yang turun-temurun dari suku itu, yang membelot ke sukunya, dan pada saat yang sama menginformasikan keberadaan prajurit guru dewa. Penatua dari suku Trin, apakah kamu sudah memikirkannya? Kesabaran kami sangat terbatas. Pemimpin manusia harimau mengangkat parang di tangannya dengan ganas, terlihat sedikit tidak sabar. Mereka tidak hanya ingin mengambil tentara guru dewa, karena mereka telah mendengar desas-desus sebelumnya bahwa anak manusia ini memiliki cukup banyak kantong, jadi sejak mereka bergerak, mereka harus mengambilnya bersama, jika tidak, dengan begitu banyak orang-orang yang datang, prajurit guru dewa akan sangat berharga. Penatua Berten dan ketiganya ragu-ragu, tetapi Caesar dan para pengikut muda lainnya sudah siap untuk bertarung, dan hanya menunggu perintah Penatua.
Orang-orang pohon muda ini, yang minum anggur Sen Chen sebelumnya, sekarang sangat berdarah, dan yang terpenting, mereka tidak bisa mentolerir teman mereka dibawa pergi oleh orang-orang itu. Tiga tetua, Burton, juga sedang bergumul dengan hal ini saat ini. Mereka memang enggan melawan orang-orang jahat ini demi pemuda itu, tetapi jika mereka tidak mengungkapkan apa-apa, mereka takut tidak akan dapat melakukannya, meyakinkan publik dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anak muda. Sen Chen melirik Caesar dan yang lainnya, lalu ketiga pria pohon tua, dan tiba-tiba tertawa semuanya, "Jangan impulsif, saya akan membiarkan mereka pergi." Kata-kata ini mengejutkan Burton bertiga. Awalnya, mereka mengira anak ini akan dengan sombong mendorong semua orang untuk mengambil tindakan untuknya. Bagaimana mungkin orang-orang itu ambisius, dan mereka jelas ingin datang untuk bayimu. Aku tidak akan mengabaikannya. Caesar segera menolak untuk setuju, dan memelototi para orc dengan marah. Itu benar, meskipun ada banyak dari orang-orang ini, mereka semua adalah monster. Jika kamu mulai bertarung, belum tentu siapa yang menang. Tetua, beri perintah, jangan biarkan orang-orang ini meremehkan orang-orang pohon kita. Perang. Trin lain yang lebih impulsif juga bersemangat untuk bergerak, dan merasa sangat memalukan untuk ditundukkan. Pada saat ini, wajah Burton yang lebih tua dan ketiganya menjadi semakin tegang. Anak-anak muda ini telah membeli hati orang-orang akhir-akhir ini, dan sebagian besar anak nakal dalam tim ini bersedia berjuang untuk itu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sen Chen menggelengkan kepalanya, sejujurnya, semakin banyak anak muda ini mengolah orang, semakin dia harus mengkhawatirkannya. Ada terlalu banyak setengah orc, setidaknya 1000, dan jumlahnya cukup banyak. Jika mereka benar-benar bertarung, mungkin mereka bisa mendapatkan sedikit keuntungan dengan mengandalkan kemampuan tirani dari tiga tetua pohon, tetapi pada akhirnya mereka pasti akan menderita banyak korban. Rencana Sen Chen sebelumnya hanya untuk memeriksa dan menyeimbangkan tiga pohon tua, dia tidak memiliki niat jahat terhadap Caesar dan yang lainnya, dan dia tidak ingin mengambil keuntungan dari mereka saat ini. Gadis hijau, ayo pergi dengan orang-orang besar ini. Sen Chen menatap Qiongxi dan tersenyum. Baik, Qiongxi terkejut. Begitu orang ini menunjukkan ekspresi seperti itu, dia mungkin memiliki rencana yang matang. Mengapa dia berpikir bahwa setengah orc itu akan menderita? Saudara Sen, orang-orang pohon muda sangat cemas, terutama Caesar dan Masu, mereka berdiri untuk menghentikan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Sen Chen dan Qiongqi pergi. Penatua Burton dan ketiganya memiliki mata yang berbinar, terutama Penatua Gis, yang memiliki warna aneh di kedalaman mata lamanya. Sen Chen menepuk bahu Caesar, mendekat ke telinganya dan berkata, "Percayalah padaku." Ini Caesar kaget, orang ini tidak memiliki kekuatan supernatural, kenapa dia masih mengatakan hal seperti itu? Tepat ketika dia dalam keadaan linglung, Sen Chen dan Qiongxi telah keluar dari tim, dan di bawah campur tangan ketiga tetua, para lelaki pohon muda itu juga gagal mengikuti. Semuanya, sebaiknya jangan pergi terlalu jauh, jika tidak, kepala bangor kita pasti tidak akan melepaskannya. Penatua Burton mendengus dingin, memperingatkan para pemimpin orc. Hehe, jangan khawatir, tetua, kami tidak memiliki niat jahat terhadap dua pemuda umat manusia ini, kami hanya membawa mereka untuk menanyakan beberapa situasi. Wanita rubah, dengan sosok yang mempesona, tersenyum dan bergoyang, memancarkan pesona ganas di sekujur tubuhnya. Pemimpin setengah orc lainnya juga tersenyum dingin, orang tua ini jelas ditundukkan, dan dia masih ingin mengudara di sana. Kata-kata semacam itu, jelas mereka tidak mengambil hati sama sekali. Melihat Sen Chen dan Qiongxi dibawa pergi oleh sejumlah besar orc, Caesar dan Masu sangat marah. Caesar semakin menggertakkan giginya, dan bertanya kepada Burton yang lebih tua dan ketiganya dengan sedikit ketidakpuasan para setengah orc itu memiliki motif tersembunyi. Mengapa kita berpura-pura tuli dan bisu di sini? Caesar, apa maksudmu beraninya kau berbicara dengan kepala tetua seperti itu? Bahkan patriarkmu pun tidak percaya diri. Seseorang yang mengikuti ketiga tetua menegur dengan tidak puas. Bukankah ini yang sebenarnya Masu juga berkata dengan api di matanya? Itu benar, jika hal semacam ini terungkap, kepala bangor kita akan benar-benar kehilangan muka. Kita semua adalah prajurit manusia pohon. Bahkan jika setengah orc itu sangat kuat, kita tidak takut. Bagaimana kita bisa takut pada mereka? Terlalu tidak berguna. Meskipun para pengkhianat muda dari suku lain di sekitar sedikit takut pada kepala suku yang lebih tua, mereka juga sangat tidak puas saat ini untuk mendukung Caesar dan yang lainnya. Cara ketiga tetua menangani masalah ini dengan acuh tak acuh membuat sebagian besar suren muda cukup kecewa. Oke, tunggu, jangan main-main. Kami tidak mengambil tindakan sekarang, karena kami takut kalian orang menyebalkan akan menderita banyak korban. Saat kami mengantar kalian ke tempat yang aman,
ketiga tetua kami akan menyelamatkan kedua pemuda itu. Paman Elder Dun mengerutkan kening. Meskipun dia sedikit marah, dia melihat bahwa pria pohon muda dari suku itu bersemangat. Untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk, dia tidak menghukum siapapun, dan berjanji untuk menyelamatkan keduanya, ras manusia. Ya, kami tiga lelaki tua, bukan kejam, hanya mengkhawatirkan. Penatua Bazel juga berkata dengan menghibur. Tunggu sebentar lagi, kami secara alami akan keluar, jadi kamu bisa yakin. Penatua Gis memandangnya dan tersenyum lembut. Mendengar ini, Caesar dan yang lainnya akhirnya sedikit tenang, dan kemudian semua orang bergegas keluar dari sini secepat mungkin, sehingga ketiga tetua dapat menyelamatkan Sen Chen dan yang lainnya. Di sisi lain, setelah dibawa pergi oleh ribuan orc, Sen Chen dan Qiongxi bisa merasakan tatapan dingin dari orang-orang di sekitar mereka, dan mereka juga penuh keserakahan. Qiongqi diam-diam telah menenggelamkan akal ilahinya ke dalam pisau tulang giok putih, ada terlalu banyak musuh di sekitarnya, dia dan naga kecil yang gendut itu tidak dapat menanganinya apapun yang terjadi, sekarang dia hanya dapat mengandalkan prajurit dewa-dewa ini untuk keluar dari pengepungan. Sekarang dia tidak tahu apa yang pria itu pikirkan, jadi dia hanya bisa bersiap dengan seluruh kekuatannya. Oke, mari kita tetap di sini, orang-orang tua itu sudah pergi jauh. Ketika mereka sampai di tempat terbuka di antara hutan, pemimpin manusia harimau sudah kehilangan kesabarannya. Bagi mereka, tidak ada artinya mengambil kembali kedua ras manusia ini, yang mereka inginkan hanyalah hal-hal yang ada pada kedua orang ini, terutama prajurit Dewa Guru. Dua ras manusia, serahkan semua yang ada di tubuhmu, jadi mungkin kami akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kalian berdua harus tahu bahwa kami tidak terlalu tertarik dengan hidupmu, apalagi mereka yang dendam. Pemimpin manusia ular itu tertawa dingin dengan cahaya dingin di matanya. Setengah orc lainnya di sekitar juga tertawa penuh kemenangan, mereka memang tidak tertarik dengan dua ras manusia ini, tapi tidak tertarik bukan berarti mereka ingin tetap hidup. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru untuk bertindak sekarang hanya karena dia sedikit takut dengan serangan balik dari prajurit Dewa Master. Meskipun saya tidak mengerti mengapa seorang utusan dewa dapat memobilisasi prajurit utama dewa, tetapi menurut intelijen, gadis dengan rok hijau memang memobilisasi pisau tulang hari itu, dan itu meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Semuanya, jangan menunggu lebih lama lagi, mungkin masih ada teman yang datang. Sen Chen tersenyum penuh arti, dan melihat jauh ke dalam hutan. Huff, nak, apakah kamu masih berpikir orang-orang pohon itu kembali untuk menyelamatkan mereka bahkan jika ketiga orang tua itu muncul, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Jangan buang waktumu. Pemimpin manusia serigala mendengus dan berkata dengan marah. Setengah orc di sekitar juga bersemangat untuk bergerak, mereka tidak memperhatikan Sen Chen, orang yang tidak berguna, dan semua perhatian mereka tertuju pada Qiongqi. Gadis hijau, Xiao Long, sepertinya kamu akan bertengkar hebat, bekerja keras, aku optimis tentangmu. Sen Chen merentangkan tangannya dan menatap Qiongqi dan Xiao Panglong sambil tersenyum. Perasaan, kamu benar-benar mengudara. Qiongqi merasa pusing setelah mendengar ini, dan Panglong kecil hampir berbalik dan lari. Mereka semua mengira orang ini punya cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi pada akhirnya mereka masih ingin mereka keluar dari pengepungan. Unggul, mendengar bahwa Sen Chen masih ingin melawan, para pemimpin setengah orc itu akhirnya tidak tahan lagi dan memerintahkan untuk melakukannya. Para pemimpin setengah orc ini tidak ceroboh, mereka semua membawa senjata yang kuat, dan mereka ingin berurusan dengan prajurit Dewa Master bersama. Ledakan. Ketika perang pecah, meskipun Qiongqi tidak bisa berkata apa-apa, dia mengambil inisiatif untuk segera mengambil inisiatif. Pisau tulang dihidupkan kembali, dan dengan keras mengayunkan cahaya yang sah. Adapun Sen Chen, pada saat pertama ketika pertempuran pecah, dia membiarkan Kuali Fengshen menempatkan dirinya di dalam dan terbang menjauh dari medan perang. Meskipun mundur tanpa bertarung sama sekali bertentangan dengan gayanya sebelumnya, tetapi sekarang, bahkan jika Sen Chen ingin bertarung, dia tidak berdaya. Sekarang dia tidak bisa memanggil jejak kekuatan suci di tubuhnya, apalagi melawan setengah orc ini, jika dia tidak mengandalkan Kuali Fengshen, dia bahkan mungkin bisa menghadapi binatang buas biasa. Rasa seperti ini benar-benar membuat Chen Chen sangat marah. Untungnya, Qiongxi dan Xiao Panglong tidak menertawakannya, bagaimanapun, orang ini terluka parah untuk menyelamatkan mereka berdua. Satu orang, satu naga, di medan perang. Pertarungan itu sangat sulit. Qiongqi memegang pisau tulang giok putih, jadi sudah jelas bahwa dia mampu bertarung melawan jenderal tingkat menengah dan tinggi. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak pernah mengorbankan pisau tulang giok putih, dan dia tidak memiliki pemahaman diam-diam dengan prajurit dewa ini, dan kekuatannya sangat terbatas. Adapun Little Fat Dragon, meskipun si kecil ini penakut, dia telah melunakkan darah selama periode waktu ini,
dia memegang belati pecahan langit, seperti seorang pembunuh, bolak-balik melalui medan perang, terus-menerus memprovokasi darah. Namun, musuhnya terlalu banyak, ada puluhan pemimpin orc sendirian, dan ribuan orc menambah banyak tekanan pada mereka berdua. Jangan khawatir tentang anak itu, jatuhkan gadis yang memimpin pasukan dewa. Teriak pemimpin pria harimau, dan dengan pemimpin lainnya, mereka mengorbankan senjata ampuh, bahkan beberapa leluhur, dan berurusan dengan gadis itu dengan serius. Meskipun gadis itu agak tersentak-sentak ketika menggunakan God Master Soldier, kekuatan yang meletus masih mengejutkan mereka, dan yang membuat mereka lebih tak terduga adalah ada pedang kecil tapi kuat di samping hewan peliharaan pertempuran dua ras manusia. Sebaliknya, Shen Chen, yang berkeliaran setelah masuk ke Kuali Fengshen, bukanlah fokus dari orang-orang ini, meskipun ada juga sejumlah besar orc yang mengejarnya. Kuali yang bersinar itu tampaknya juga merupakan harta karun, kali ini kami akan mengirimkannya. Pemimpin yang memalukan itu tertawa. Mendering, Shen Chen duduk bersila di Kuali Fengshen, dan suara tabrakan terus terdengar dari telinganya, meskipun dia tidak dikepung, panah dan lembing dari orc ganas itu terus mengenai Kuali Fengshen. Jimat khusus ini belum mengalami sublimasi, meskipun bakatnya menakutkan, ia kurang dalam semua aspek kekuatan dewa. Bukannya Shen Chen ceroboh dan tidak memanfaatkan terakhir kali dia bersama Tuan Yu untuk memperbaikinya, tetapi Shen Chen telah memutuskan bahwa benda ini akan menjadi salah satu pembawa lompatan umum ketika dia berkhotbah. Tahu dalam tubuh fisiknya pesawat itu, artefak yang dibawa oleh para dewa dan dewa itu. Itu benar, Shen Chen berharap tripod ini, yang telah lahir dari perkakas, akan menjadi salah satu pembawa buah dao, dan yang lainnya adalah gendang tulang. Keduanya adalah pilihan pantang menyerah Shen Chen. Apakah akan menambahkan lebih banyak atau tidak, Shen Chen juga mempertimbangkan dengan serius. Namun, meskipun kekuatan Kuali Fengshen tidak cukup untuk beradaptasi dengan tingkat pertempuran ini, pertahanannya sama sekali tidak perlu dikatakan. Menghadapi serangan terus-menerus, itu masih sangat stabil, dan bahkan di Danau Chaos, tidak pernah ada berapa banyak gelombang. Tiba-tiba, tiga sosok yang terbungkus asap tiba-tiba keluar dari kedalaman hutan, dan langsung menuju Qiongqi, seolah-olah mereka ingin mengambil pisau tulang giok putih di tangannya. Aura dari ketiga sosok ini sangat kuat, dan ada fluktuasi dewa di antara mereka, dan beberapa harta berat dikorbankan, tetapi harta yang berat juga terbungkus kabut, dan tidak mungkin untuk melihat senjata apa itu. Apakah kamu di sini? Shen Chen menyipitkan matanya sedikit, dan segera memanggil Kuali Fengshen, dan terbang menuju pusat medan perang. Gadis hijau, Xiaolong, kemarilah. Qiongxi dan Xiao Panglong, yang berada di bawah tekanan besar, mendengar seruan Shen Chen. Segera, mereka berdua melarikan diri tanpa ragu-ragu, dan bergegas menuju Kuali Fengshen. Xiaolong meraih Qiongqi, mengepakkan sayapnya, dan simbol ajaib menyala. Dengan satu percepatan, dia bergegas ke Kuali Fengshen. Bang bang bang. Orang-orang yang menyerang setelah itu gagal membuka light tripod. Tiga sosok yang terbungkus kabut juga tidak bergerak. Hentikan kuali itu, jangan biarkan mereka lolos. Melihat benda itu begitu kuat, para pemimpin orc berteriak dan terus menghadangnya. Tiga sosok kuat itu juga menembak untuk merebut Shen Chen dan yang lainnya dari kuali. Pergi, biarkan aku melihat kekuatanmu. Ekspresi Shen Chen menjadi dingin, dan dia melemparkan tubuh seperti patung hitam itu ke dalam Kuali Fengshen. Saat patung hitam itu terlempar keluar, sebuah lubang di bawah segel Spar Hei Yao terungkap tanpa penutup segel kekacauan. Apa ini? Apa? Tidak peduli kelompok setengah orc atau tiga pria kuat yang menyembunyikan identitas mereka, mereka semua tercengang, patung humanoid hitam sederhana dan bersahaja ini jelas terlempar keluar dari tripod ringan barusan. Intuisi memberitahu mereka bahwa ini seharusnya bukan harta karun, dan, sebuah lubang muncul di benda itu dengan sangat cepat, dengan jet hitam menyembur keluar. Setiap orang memiliki firasat yang sangat tidak menyenangkan, entah kenapa mereka merasa hal ini membuat orang merasa menyeramkan. Setelah beberapa napas, mutasi benar-benar muncul. Mendekati patung humanoid hitam, dia berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya busuk dan compang camping dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Ini kalian semua tiba-tiba menjadi pucat karena kaget. Kemudian, di bawah hidung mereka, mereka yang direkrut, hanya berlari beberapa langkah, darah dan daging mereka mengering dan rontok, hanya menyisakan tulang kering, yang jatuh tak berdaya di rerumputan. Dengan pemandangan seperti itu, belum lagi setengah orc di sekitarnya, bahkan Shen Chen dan Qiongqi yang menghindari Kuali Fengshen tertegun. Lalu benda apa itu terlalu menakutkan? Qiongxi bertanya dengan suara yang sedikit bergetar. Ini boneka pertempuran yang diambil dari kuil Yasi terakhir kali. Shen Chen berkata dengan serius, merasa merinding, dia benar-benar membawa benda seperti itu bersamanya. Namun, semuanya baru saja dimulai. Orang-orang terus berjatuhan,
dan beberapa setengah orc bereaksi ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. 3 pria kuat yang menyembunyikan identitas mereka juga mundur dengan panik. Benda ini memancarkan kekuatan kutukan yang mengerikan, seperti itu bisa membuat semuanya hancur. Suara mendesing. Tapi segera ada semburan cahaya hitam dari mulut patung humanoid hitam, dan sinar cahaya itu menyapu kemana-mana, dan setelah mendarat, sejumlah besar simbol hitam meledak. Simbol hitam itu, seperti biji dandelion, lalu melayang di area ini. Setengah orc yang rakus akan prajurit utama Shen Chen barusan mengepung mereka, tetapi mereka tidak bisa bubar sekaligus, sejumlah besar orang terkena simbol hitam. Klik, klik, tubuh orang-orang itu mulai mengeluarkan darah, seolah-olah akan meleleh, pada saat yang sama, terdengar suara tulang patah yang mengerikan di tubuh mereka, yang membuat orang terkesiap. Dalam sekejap mata, setengah orc yang diwarnai dengan simbol hitam itu jatuh di rerumputan, hanya menyisakan nanah dan darah serta patah tulang. Benda iblis apa yang dibuang anak itu? Bagaimana? Cepat, hancurkan dulu benda itu. Pemimpin pria yang memalukan itu telah dirampok, dan para pemimpin setengah orc lainnya berteriak ketakutan, dan mereka sombong beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, mereka berlarian seperti guk-guk yang berduka. Seseorang berteriak dan memimpin dalam mengorbankan senjata ampuh untuk menyerang patung hitam itu, mencoba menghancurkan benda jahat yang menakutkan ini. Ledakan, ledakan, segera, banyak setengah orc yang kuat mengikuti dan menembak dengan sekuat tenaga. Wow, namun, patung humanoid hitam itu tidak terluka, tetapi karena serangan setengah orc ini, pancaran cahaya hitam yang dikeluarkan dari celah menjadi lebih ganas. Setengah orc ini terus berjatuhan, dan kematian mereka sangat mengerikan. Dan yang membuat mereka paling takut dan putus asa adalah tidak peduli bagaimana mereka mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat meninggalkan area ini. Rasanya seperti berada dalam mimpi buruk. Cahaya dan bayangan di sekitarnya terus bergetar, dan seluruh orang pusing. Meskipun simbol hitam itu tampaknya mengambang sangat lambat, mereka tampaknya memiliki mata, dan mereka akan mengejar orang asing, dan bahkan semua makhluk hidup. Shen Chen telah membiarkan Kuali Feng Shen terbang menjauh dari daerah itu, dan dari sudut pandang mereka, pemandangan itu bahkan lebih mengejutkan. Orang-orang itu mati dengan menyedihkan di bawah kutukan, tanpa ruang untuk berjuang, dan tidak hanya yang hidup, bahkan bunga dan tanaman di daerah itu layu dan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, itu busuk dan bobrok, tiba-tiba putus. Segalanya seolah dipentaskan di dunia yang sengsara, kawasan itu seakan telah disihir dan diubah menjadi tempat terkutuk, membuat orang merasa putus asa dan ketakutan. Qiong Xie mengerutkan kening dengan sangat erat, meskipun orang-orang itu pantas mendapatkan apa yang pantas mereka terima, mereka melakukan kejahatan mereka sendiri dan tidak dapat hidup, tetapi gambaran seperti itu masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mungkin, dengan napas alami yang kuat, dia dilahirkan dengan keengganan khusus terhadap kutukan dan kematian semacam ini. Adapun naga kecil yang gemuk itu, dia sudah mulai menutupi matanya dengan cakar kecilnya. Berdengung. Saat berikutnya, patung humanoid hitam itu dibuat ulang, dan itu sedikit bergetar, dalam sekejap, simbol hitam di sekitarnya mulai berputar dengan keras di sekitarnya. Dalam sekejap mata, sepertinya ada badai simbol hitam di tengah area itu. Sejumlah besar orc, seperti belalang pada saat ini, terlibat, dan mati dengan cara yang sangat mengerikan dalam kesakitan dan keputusasaan. Bahkan mereka yang jauh dari pusat mundur tak terkendali, berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah, seolah dirasuki oleh kekuatan sihir yang mengerikan. Simbol hitam, dalam rotasi, menyimpang dari lintasan, dan melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Komandan Werewolf terlihat kedinginan, mengertakkan gigi, dan menarik manusia beruang di depannya, menggunakannya sebagai tameng daging. Dada pria itu terkena simbol hitam, dan saat dia diusir oleh Komandan Werewolf, dia hancur berantakan di udara, meninggalkan tulang. Pemimpin setengah orc lainnya mengikuti, terus-menerus menggunakan orang-orang di sekitar mereka, bahkan jenis mereka sendiri, untuk memblokir simbol hitam itu. Di area ini, gerakan mereka sangat lambat, seolah-olah akan membeku di tempat, dan mereka hanya bisa menggunakan metode ini, hanya untuk sementara. Nak, aku akan mengakui kekalahan dan segera mengambil kembali barang jahatmu ini. Pemimpin yang sekuat harimau juga ketakutan di dalam hatinya, berteriak ngeri dan menyerah kepada pemuda di tripod ringan di jarak. Dia mencoba segala cara, tetapi merasa tidak ada harapan dalam bencana ini. Ambil, para pemimpin manusia serigala, manusia ular, dan goblin juga ketakutan. Saya ingin meminta maaf kepada Anda, singkirkan benda itu. Pemimpin pria rubah, wanita yang mempesona dan seksi itu, bersembunyi di mana-mana saat ini, sangat malu, tetapi seluruh orang itu jatuh ke tengah kegelapan, badai tak terkendali. Ini membuatnya pucat dan ketakutan.
Shen Chen melihat semua ini dengan mata dingin, dan berkata dengan ringan tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang, ketika kamu membawaku ke sini sekarang, kamu tidak masuk akal seperti itu. Engah. Di area itu, ada sosok yang memotong salah satu lengannya setelah tersentuh simbol hitam. Itu adalah salah satu dari 3 pria kuat yang menyembunyikan identitas mereka. Ketiga pria ini memiliki basis kultivasi yang kuat dan sangat berhati-hati. Pertama kali mereka merasakan bahaya, mereka mundur dan mundur dengan kasar. Tapi itu masih percuma, mereka baru saja menjarah tidak jauh, dan seluruh area sekitarnya sepertinya dikutuk, tidak bisa keluar dari tempat kematian itu. Pada saat ini, mereka bertiga panik, pupil mata mereka penuh dengan kengerian, dan mereka juga tak terkendali, bergerak menuju pusat badai hitam. Ah, nak, biarpun aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak pemimpin manusia ular, pria dingin ini selalu menganjurkan untuk membunuh Shen Chen dan Qiongqi dengan cepat, dan dia memiliki malam dan mimpi yang panjang, tetapi sekarang, dia sendiri telah dirampok, dikelilingi oleh 3 simbol hitam, dan seluruh tubuhnya dengan cepat membusuk, sebelum dia meninggal, mata dingin itu masih menatap marah pada 2 Shen Chen di dalam kuali cahaya. Berpikir terlalu banyak, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Shen Chen tersenyum ringan, tidak setuju, telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika pemandangan seperti ini sangat menakutkan dan kejam, dia tidak akan terlalu terharu. Pastinya jika dia tidak memiliki sarana ini, setengah orc dan 3 orang kuat yang menyembunyikan identitas mereka tidak akan mudah untuk dibicarakan sekarang. Kemungkinan besar mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengambil tentara guru dewa dan semua harta, lalu membunuhnya dan Qiongqi secara langsung. Di tengah jeritan, zombie pohon, hantu batu, dan pemimpin beruang dirampok satu demi satu tanah terkutuk ini menyusut dengan cepat saat badai hitam menjadi semakin ganas. Dan di udara, terdengar nyanyian yang dalam, seolah-olah itu adalah nada kematian, yang membuat orang merasa pusing dan pucat. Saat ini, di bagian jauh dari hutan besar ini, ada area di mana pohon-pohon raksasa menjulang ke langit, di atas pohon-pohon raksasa itu, berbagai bangunan terlihat sangat kecil. Ini adalah kota nyata di benua Green Plains, melihat sekeliling, selaras dengan lingkungan alam, namun megah. Di tengah kota raksasa hijau ini, terdapat bagian tak berujung dari akar pohon tua yang besar, seperti gunung besar, sederhana dan megah. Dan di atas akar pohon tua, terdapat istana yang luas, memancarkan cahaya hijau, seperti harta karun di dunia hijau. Di kursi tertinggi di kuil, ada sosok jantan, bermandikan api dewa hijau, dengan postur yang sangat kuat, dan auranya menyatu dengan kuil ini. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan di belakang kepalanya, lingkaran cincin dewa hijau menyala, begitu terang sehingga sulit untuk dilihat secara langsung. Di aula utama, semua sosok, seperti abdi dalam yang saleh, berdiri dengan patuh dan hormat, tidak berani menatap dewa di hati mereka secara langsung. Baru beberapa saat kemudian seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang memasuki aula, dan kesunyian pecah. Wanita berbaju putih itu juga memancarkan cahaya suci, berjalan menuruni tangga, membungkuk kepada Manying yang agung di singgasana, dan berkata dengan suara lembut yang mulia, persepsi Anda tidak salah, memang ada nafas kematian dilepaskan di wilayah kita. Dewa Raja Debi, apakah orang menyebalkan Osiris itu terbangun dari neraka, kata Dewi Hijau dari atas. Dari pemantauan mata kuil, Osiris seharusnya tidak bangun, mungkin sesuatu yang berhubungan dengannya telah melepaskan energi di wilayah kita. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, lalu bertanya dengan serius, ada apa, apakah masalah ini perlu diteruskan ke Dewi Alam kita yang agung? Cari tahu dulu situasinya, dan tidak perlu mengkhawatirkan Yang Mulia Dewi Alam untuk saat ini. Dewi Hijau memberikan instruksi, Dewa Raja Debi, bawa seseorang untuk berjalan ke sana sendiri. Ya, di tempat yang jauh, kuil hijau menangkap nafas kutukan kematian, tetapi di hutan besar ini, Shen Chen dan Qiongqi masih tidak mengetahuinya. Nyatanya sampai sekarang mereka masih belum tahu apa itu patung humanoid hitam, mereka hanya tahu itu menakutkan dan tidak terbatas. Dan di daerah yang layu itu, semua setengah orc dirampok satu demi satu, dan kematian mereka sangat mengerikan. Oh tidak, wanita Vixen dan iblis itu memiliki sosok yang menggoda dan seksi, tetapi ketika dia mendekati badai hitam, wajahnya mulai menua dengan cepat dan layu, dan dia berubah menjadi wanita tua dalam sekejap mata. Dia berteriak ngeri, tapi sayangnya dia tidak bisa mengubah apapun, mengambil 2 langkah ke depan, seluruh tubuhnya sepertinya terkubur dalam tanah untuk waktu yang lama, benar-benar membusuk dan mati. 3 pembangkit tenaga misterius yang masih tertinggal juga terus-menerus batuk darah, untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka memotong terlalu banyak bagian tubuh mereka, dan seluruh tubuh mereka dalam kondisi bobrok.
Apa yang harus aku lakukan melihat langkah demi langkah tersedot ke dalam badai hitam, salah satu dari mereka berteriak dengan suara serak. Katakan padanya siapa kita orang lain batuk darah, ketakutan. Jika kamu mengatakannya, aku khawatir tidak akan ada tempat untuk mati. Anak ini sangat kejam. Lihat setengah orc itu, apakah ada yang lolos dan selamat? Terlalu kejam. 1110.